Bab 61, 231. Ketika dia melihat Luo Feng pergi, Su Gang dengan ringan menyeruput cangkir di tangannya dan menambahkan, "Luo Feng, oh Luo Feng. Saya bersikap sopan dan mencoba meninggalkan Anda dengan wajah dengan mengatakan ini. Saya harap Anda mengerti, bahwa jika Anda terus mengganggu saudara perempuan saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya karena menggunakan alat-alat tertentu." Su Gang tertawa ketika dia selesai minum anggur di cangkirnya. "Sin, aku punya beberapa hal untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu," kata Su Gang kepada Su Sin di bar, dan kemudian meninggalkan lobi. Lantai 3 Pasar Aliansi SDM, salah satu kamar di rumah teh. "Luo Feng," tertawa Chen Gu, "kamu mengobrol dengan Su Sin untuk waktu yang lama. Bagi saya, sepertinya dia sedikit tertarik pada Anda. Sepertinya itu tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mendapatkannya." Dan kemudian saudara Su Sin datang dan mengobrol dengan Anda untuk waktu yang lama. Mungkinkah itu karena dia mengakui Anda sebagai ipar laki-laki? Saya sebagai saudara ipar? Luo Feng tidak bisa menahan tawa, karena kakak Chen tidak mendengar apa yang dikatakan saudara Su Sin, Su Gang. "Jangan bicara omong kosong, itu terutama karena kita dulu teman sekelas di masa lalu," tertawa Luo Feng. Gao Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Karena kalian dulu teman sekelas, maka itu membuatnya lebih mudah untukmu. Tidakkah kamu melihat bahwa banyak dari pasangan yang menikah sekarang digunakan untuk menjadi teman sekelas?" "Ya, Luo Feng, teruslah lakukan itu," mendorong Wei Tai secara dramatis saat dia tertawa. Gadis itu Su Sin benar-benar sangat baik. Beberapa pejuang memuji menir bar aliansi bawah tanah pada hari Jumat dan akhir pekan. Orang mesum mencoba bermain di menir ini, tetapi mereka terlalu takut mengingat latar belakangnya. Luo Feng tertawa. "Bermain di nyonya keluarga Su?" Orang-orang dengan pemikiran seperti itu di kepala mereka mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. "Kapten, jangan bicarakan ini," tertawa Luo Feng. "Mari kita bicara tentang hal-hal penting." "Baiklah," tertawa Gao Feng. "Hei, kalian bertiga. Bagaimana tingkat kebugaran tubuh Anda?" Wei Tai meletakkan cangkir tehnya dan menjadi yang pertama berbicara. "Kapten, kekuatan tinju saya sekitar 9.650 kg, kecepatan saya 102 ms, dan hasil tes kecepatan reaksi saya memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula." Jadi kamu dihitung sebagai Panglima Perang Pemula sekarang," mengangguk Gao Feng. "Kapten, Wei Qing juga berbicara, kekuatan tinju saya sekitar 9.510 kg, kecepatan saya 106 ms, dan hasil tes kecepatan reaksi saya memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula." Baik Gao Feng dan Luo Feng sedikit mengangguk. "Haha, giliranku," tertawa Chen Gu. "Kekuatan tanganku adalah sekitar 7.100 kg, kecepatan saya adalah 81 ms, dan untuk hasil tes kecepatan reaksi saya menjadi sangat baik untuk Panglima Perang Pemula." Kecepatan reaksi saudara Chen begitu cepat, Luo Feng tidak bisa tidak memuji. Gao Feng tertawa, dia menggunakan senjata, jadi dia sudah memiliki kecepatan reaksi cepat di tempat pertama. Dengan bantuan obat genetik kali ini, ia menjadi lebih cepat. "Sepertinya kamu bisa menggunakan senjata dengan laju tembakan yang bahkan lebih tinggi sekarang. Sangat jarang untuk kecepatan reaksi seorang pejuang yang menggunakan senjata panas untuk mencapai tingkat Panglima Perang Pemula. Dan Chen Gu mendapat nilai sangat baik untuk Panglima Perang Pemula. Baiklah, kalian bertiga. Sebagai kesimpulan, tampaknya efek dari pengobatan genetik menunjukkan." Gao Feng memandang Wei Tai dan Wei Qing. "Wei Tai, kalian masih harus terus bekerja keras. Meskipun sudah sekitar sebulan, efek dari obat genetik belum sepenuhnya hilang. Jika Anda terus berlatih, Anda masih bisa mendapatkan efeknya." "Dipahami," Wei Tai dan Wei Qing mengangguk. Gao Feng memandang ke arah Chen Gu. "Old Chen, saatnya untuk mengganti senapan mesin Anda." "Ya, saatnya untuk mengubahnya," mengangguk Chen Gu. Senjata Chen Gu yang dipanaskan adalah senapan mesin dan senapan sniper berat. Laju tembakan tercepat yang mampu dilakukan senapan mesinnya adalah 300 putaran per menit, yaitu 5 putaran per detik. Dengan kecepatan reaksi lama Chen Gu, dia bisa membuat 4 putaran ini mengenai kepala 4 monster, dan putaran terakhir akan mengenai tubuh monster kelima. Dengan kata lain, untuk Chen Gu, senapan mesinnya pada dasarnya menembaki target yang tidak bergerak. Ini membutuhkan tingkat kecepatan reaksi yang mengerikan. Kecepatan reaksi Chen Gu mungkin ratusan hingga ribuan kali lebih tinggi daripada orang-orang sebelum periode Grand Nirvana, jadi tidak aneh kalau dia mampu melakukan ini. "Aku mungkin akan mendapatkan senapan mesin berat jenis RG-112. Ini memiliki kaliber 12,7 mm dan membawa kekuatan luar biasa." Mata Chen Gu berbinar. "Tingkat api tercepat yang bisa dicapai adalah 1.500 putaran per menit.
Senapan mesin ini pada dasarnya adalah senjata dengan tingkat tembakan tertinggi yang dapat digunakan oleh seorang pejuang yang menggunakan senjata yang dipanaskan. Jika laju api meningkat lebih banyak lagi, maka tidak ada gunanya. Seperti yang sekarang. Ada senapan mesin dengan tingkat kebakaran yang bisa mencapai 7.000 hingga 8.000 putaran per menit. Beberapa bahkan dapat melampaui 10.000 putaran per menit. Namun, itu tidak efisien. Untuk kecepatan reaksi Chen Gu saat ini, dia dapat memastikan bahwa semua 10 peluru yang ditembakkan dalam 1 detik akan mengenai kepala monster. Ini efisien. Chen Tua, beli senjatamu, lalu latih dengan itu. Pastikan Anda terbiasa dengan hal itu. Gao Feng sedikit tersenyum ketika dia mengangguk. Wei Tai, kalian juga harus berlatih di rumah. Meskipun tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat, Anda masih perlu mengubah kekuatan itu menjadi kekuatan bertarung. Pastikan Anda dapat sepenuhnya menggunakan setiap ons daya. Jangan khawatir, Kapten, mengangguk Wei Tai dan Wei Qing. Luo Feng tersenyum ketika dia menyaksikan adegan ini. Beginilah cara para pejuang Tiongkok berpikir. Anda harus menemukan cara untuk mengubah kekuatan Anda sepenuhnya menjadi kekuatan bertarung. Kontrol kekuatanmu dengan terampil adalah cara berpikir orang-orang di timur. Orang barat juga memiliki cara berpikir mereka sendiri. Sampai sekarang, pejuang terkuat di bumi, Hong, adalah Cina. Pejuang terkuat kedua, Dewa Guntur, bercampur antara timur dan barat. Namun, dia juga memiliki darah orang Cina di dalam dirinya. Beberapa pemikiran dalam seni bela diri Tiongkok sangat populer di masyarakat pejuang saat ini. Kapten, Saudara Chen, Saudara Tai, Saudara Qing, Luo Feng memandangi kelompok itu dan tertawa ketika dia berkata, saya telah berlatih dengan getir di rumah selama sebulan dan saya bisa merasakan bahwa kekuatan saya telah meningkat sedikit. Namun, saya merasa bahwa cara terbaik bagi saya untuk meningkatkan teknik saya adalah bertarung melawan monster. Tidak peduli bagaimana Anda mengayunkan pedang Anda di rumah, Anda hanya membayangkan lawan Anda. Cara berlatih seperti itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan pengalaman bertarung nyata melawan monster sungguhan. Jadi, aku akan pergi ke padang belantara sendirian dan berlatih teknik dan teknik pedangku, kata Luo Feng. Apa, sendirian? Wajah Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya langsung berubah. Ya, tertawa Luo Feng saat dia mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memiliki pemikiran ini sebelumnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Kata-kata dari Sugeng telah menyentuhnya. Jika dia ingin menjadi petarung terkuat di dunia, maka dia harus tegas. Jadi Luo Feng memutuskan untuk menggunakan cara yang paling efisien untuk meningkatkan keterampilannya. Itu terlalu berbahaya, kata Gao Feng. Tidak, Kapten. Saya hanya akan pergi ke kota tingkat negara 0231 di sebelah pangkalan penyedia militer untuk melatih diri saya, jelas Luo Feng. Saya tidak akan pergi ke kota-kota besar lainnya. Kota tingkat negara 0231? Di sebelah basis pemasok? Gao Feng, Chen Gu, dan saudara-saudara Wei Jia menghela nafas lega. Monster-monster di sekitar pangkalan pemasok cukup lemah. Monster seperti monster tingkat pemimpin tidak akan berani tinggal di kota tepat di sebelah pangkalan penyedia militer. Jadi, sebagian besar monster di kota-kota di sekitar pangkalan pemasok adalah tingkat prajurit. Ada beberapa monster tingkat komandan, tetapi mereka kebanyakan komandan tingkat rendah. Bahkan, komandan tingkat menengah sangat jarang. Karena hampir tidak ada monster level komandan, setiap monster level komandan memiliki ratusan hingga ribuan monster level prajurit di bawah komandonya. Karena ada gerombolan monster prajurit raksasa dan nyaris tidak ada monster tingkat komandan, bagaimana pasukan tempur membunuh mereka? Anda bisa mengatakan, pasukan pejuang yang kuat bahkan tidak akan repot-repot dengan kota-kota semacam ini, karena tidak ada banyak insentif. Karena kota itu dekat dengan pangkalan pemasok, tertawa Luo Feng, aku bisa berburu di siang hari untuk meningkatkan teknik pedangku dan kembali ke pangkalan pemasok pada malam hari untuk beristirahat. Karena sudah dekat, dan dengan kecepatan Luo Feng, dia secara alami dapat bolak-balik antara kota tingkat desa dan basis pemasok. Kota tingkat negara 0231 itu memang tidak memiliki monster tingkat komandan yang kuat. Namun, ada 1 ton monster tingkat prajurit, Wei Tai tidak bisa membantu tetapi untuk mengatakan, jika Anda dikelilingi. Dasi, apakah Luo Feng bahkan takut dikepung? Tertawa Chen Gu. Wei Tai dan Wei Qing membeku, lalu tertawa. Gerombolan monster mengerikan, tetapi pembaca roh adalah kelompok orang yang paling tidak takut pada mereka. Mereka tidak hanya dapat menyerang mereka dari depan, tetapi hanya dengan kekuatan spiritual mereka, mereka dapat melompat sampai ke puncak gedung apartemen. Monster bisa melompat cukup tinggi, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pembaca roh daripada yang bisa terbang?
Ide bagus, Gao Feng tidak bisa tidak memuji, Luo Feng, bahkan aku merasa ingin berlatih dengan palu saya sekarang. Namun, aku tidak memiliki kekuatan untuk menjamin bahwa aku akan bertahan hidup dalam gerombolan. Luo Feng, kapan kamu akan pergi? Tanya Chen Gu. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan mempersiapkan hari ini dan kemudian pergi besok, tertawa Luo Feng. Kapten, kirimi aku pesan ketika kalian siap untuk pergi ke hutan belantara. Di jalur yang kuat, dibutuhkan langkah pahit sekaligus untuk mencapai puncak. Babak 62, mengintai pembunuh. Karena dia memutuskan untuk memasuki hutan belantara, Luo Feng secara alami tidak ragu lagi. Sore di sektor Mingyu kota Yangyo, Luo Feng memberitahu ayahnya, ibu, dan saudara laki-lakinya tentang rencananya. Sejak Luo Feng memutuskan untuk menjadi pejuang bebas, ayahnya dan yang lainnya telah mempersiapkan diri secara mental untuk kenyataan bahwa Luo Feng akan sering meninggalkan kota. Malam, cahaya berbintang bersinar melalui kaca berbentuk persegi di aula pelatihan. Sebuah video diputar di dinding putih aula pelatihan. Dalam video itu, seseorang bertarung melawan monster beruang besar yang tingginya sekitar 8 atau 9 meter. Ketika pria itu bertarung dengan monster 1 lawan 1, pohon-pohon kokoh jatuh, bebatuan gunung terbelah, dan tanah pecah. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Pria itu secepat kilat dan suara guntur disembunyikan di pedangnya. Penjelasan video bergema melalui aula pelatihan. Ini adalah salah satu video dalam disk yang datang dengan instruksi manual Nine Stage Thunderblade. Monster peringkat A, Boulder Bear Statue. Bahkan dengan tubuh raksasa, kecepatannya masih mencapai kecepatan suara. Luo Feng mendengarkan penjelasannya dengan jantung kaget. Ini adalah klip dari seorang profesional yang telah melatih cara-cara Nine Stage Thunderblade dan bertarung melawan monster peringkat A, Boulder Bear Statue. Patung beruang batu peringkat nomor 2 dari monster tipe beruang. Menurut klasifikasi level, level H, level G, dan level F adalah level prajurit. Level E, level D, dan level C adalah monster level komandan, level rendah, level menengah, dan level tinggi. Level B, level A, dan level S adalah level pemimpin yang hebat. Patung beruang batu ini adalah pemimpin gerombolan tingkat menengah yang kekuatannya tak tertandingi. Bahkan meriam tidak dapat meledakkan kulitnya yang seperti batu yang lebih keras daripada berlian. Dengan tubuh sebesar itu, kecepatannya masih bisa mencapai kecepatan suara. Tentu saja itu akan diklasifikasikan sebagai pemimpin gerombolan. Kecepatannya tidak seberapa untuk mencapai kecepatan suara. Namun, kekuatan yang dimiliki oleh patung beruang batu jauh lebih mengerikan. Ledakan. Setelah beberapa saat, dengan suara seperti gemuruh guntur, kepala raksasa dari patung beruang batu langsung terbang di udara. Apakah kamu sudah selesai merekam? Ketika kami kembali, jual itu. Dan jangan lupa biaya hak cipta, goda pejuang kuat yang baru saja membunuh Boulder Bear Statue. Suara itu terdengar di seluruh aula pelatihan. Sedangkan untuk wajahnya, itu jelas diedit dan sangat buram, sehingga tidak ada yang tahu siapa dia. Ketika video berakhir, layar di dinding kembali ke menu, di mana ada banyak saluran yang tersedia. Aku ingin tahu kapan aku bisa sampai ke titik di mana aku bisa membunuh bahkan patung beruang batu dalam satu tebasan. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Pertempuran petarung yang sangat kuat dengan patung beruang batu diubah menjadi video, yang menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dia dapat dengan mudah membunuh Boulder Bear Statue. Dia mungkin wargot tingkat lanjut. Cakram yang datang dengan Nine Stage Thunderblade R dilarang di beberapa saluran. Beberapa saluran pada petarung yang kuat adalah tentang pelatihan di jalan Nine Stage Thunderblade. Namun, dari semua saluran, hanya satu dari mereka yang memiliki Dewa Guntur di dalamnya. Video tentang Thunder God menunjukkan kepadanya pelatihan sendirian di ruang pelatihan. Dengan hanya adegan pelatihan sederhana seperti itu, Luo Feng tidak bisa mengatakan apa yang istimewa dari itu. Jelas, ada beberapa pejuang yang kuat berlatih di jalan Nine Stage Thunderblade di seluruh dunia. Luo Feng melihat ke arah langit keluar dari kaca berbentuk persegi, dan melihat langit berbintang yang tak terbatas. Mulai besok, dia akan memulai latihan pahitnya. Dengan detak jantung, dia mematikan proyektor di ruang pelatihan dan pergi ke lantai pertama. Pintu ke kamar saudaranya di lantai pertama tidak sepenuhnya tertutup. Dengan lirikan, Luo Feng melihat saudaranya di kursi rodanya di depan meja komputernya. Namun, dia tidak melihat komputernya, tetapi kepalanya diturunkan dan sedang bermain dengan ponselnya. Luo Feng mengetuk ringan. Luo Hua mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah Luo Feng di pintu, dan tidak bisa tidak mengatakan, "Saudaraku, kamu bahkan tidak mengetuk lagi."
Kaulah yang tidak menutup pintu sepenuhnya, tertawa Luo Feng ketika dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? SMS dengan pacar Anda? Ya. Luo Hua tersenyum, tertawa, dan mengangguk. Setelah Luo Feng melihat tatapan konyol kakaknya, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Luo Hua benar-benar menyukai gadis bernama Xiao Nan. Seperti apa Xiao Nan ini? Luo Feng juga tidak terlalu yakin. Namun, ketika ayah dan ibu mendorong kursi roda kakaknya ke taman, mereka melihat orang yang bernama Xiao Nan. Dan sepertinya dia meninggalkan kesan yang cukup bagus. Orang tuanya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup dan lebih baik dalam menilai seseorang. Jika mereka pikir dia baik, maka Xiao Nan itu mungkin sebenarnya baik. Apakah Xiao Nan membawamu untuk bertemu orang tuanya? Tanya Luo Feng. Ini terlalu dini untuk itu, Luo Hua tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Xiao Nan hanya mahasiswa baru di perguruan tinggi tahun ini, jadi dia masih punya 3 atau 4 tahun lagi sebelum lulus. Xiao Nan tidak terburu-buru untuk memberitahu orang tuanya. Dan, aku cacat. Xiao Nan mungkin harus memikirkan cara untuk memberitahu orang tuanya, itu akan merepotkan untuk hanya memberitahu mereka secara langsung. Kebanyakan orang tua tidak ingin anak perempuan mereka menikahi orang cacat. Saat dia melihat wajah pahit saudaranya, hati Luo Feng sedikit sakit. Statusnya yang cacat adalah bekas luka di hati saudaranya. Tidak peduli sekuat apapun dia bertindak, dia tidak bisa bertindak dengan penuh keyakinan di depan Xiao Nan. Dengan kata lain, dia memiliki harga diri yang rendah. Ya, teruslah. Saya yakin orang tuanya akan mengerti, menghibur Luo Feng, tidak ada terburu-buru. Malam itu, Luo Feng mengobrol dengan saudaranya cukup lama. Setelah istirahat malam yang nyenyak, ia sepenuhnya dilengkapi dengan ransel, perisai, dan bilahnya pada waktu fajar dan siap untuk pergi ke hutan belantara. Dan kali ini, sendirian. Kota Jiangnan, sektor militer utara. Setelah kereta berhenti di stasiun militer, Luo Feng dan beberapa pejuang lainnya keluar dari kereta. Hutan belantara, Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil jejak ke pangkalan penyedia daya sendirian. Dengan sangat cepat, dia tiba di pangkalan penyedia. Luo Feng, hanya kamu? Penjaga di gerbang pangkalan memasok melihat pesan yang ditampilkan oleh pemindai dan kemudian melihat ke arah Luo Feng dengan ekspresi kaget. Anda dengan regu palu api sebelumnya. Kenapa kamu sendirian sekarang? Datang ke hutan belantara saja sangat berbahaya. Haha, apa aku mencari kematian? Saya pernah ke padang belantara sebelumnya, jadi saya tahu bahayanya. Cepat dan beri saya kunci, tertawa Luo Feng. Kamu benar, kamu sudah di sini sebelumnya sehingga kamu tahu bahayanya. Penjaga itu tertawa ketika dia menyerahkan kunci, H322. Karena kamu sendirian, aku memberimu villa berukuran kecil. Pasukan palu api pergi ke villa yang lebih besar, karena mereka adalah pasukan. Satu orang secara alami tidak membutuhkan banyak ruang. Oh ya, nama itu Wang. Tidak apa-apa jika Anda memanggil saya Saudara Wang. Luo Feng, jika Anda pernah mendapatkan bahan dari monster, Anda dapat menjualnya kepada saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan. Baik. Luo Feng menerima kunci dan menuju vilanya. Di samping jendela di lantai 2 salah satu villa di pangkalan penyedia, beberapa pria sedang melihat ke bawah ketika mereka melihat Luo Feng berjalan melewatinya. Ini Luo Feng. Ini Luo Feng dari regu palu api. Kapten, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membawanya keluar? Orang yang mengatakan itu memang Zhang Zehu dari pasukan Taring Harimau. Kapten Taring Harimau berjalan di samping jendela dan melihat ke bawah dalam diam. Luo Feng dengan cepat meninggalkan bidang penglihatannya. Kapten Taring Harimau dengan dingin berkata, kenapa dia sendirian? Apakah kalian melihat anggota lain dari regu palu api? Kami tidak melihat mereka, anggota pasukan lainnya menggelengkan kepala. Luo Feng sendirian, kata Zhang Zehu dengan percaya diri. Aku melihatnya memasuki gerbang pangkalan penyedia daya sendirian, saya tidak melihat orang lain bersamanya. Dengan itu, mata Zhang Zehu berbinar. Kapten, kami adalah orang-orang yang melakukan gerakan pertama melawan regu palu api. Yang paling penting, regu palu api tahu bahwa kita adalah orang yang melakukannya, jadi kita musuh sekarang. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa kita perlu menghancurkan musuh ini sepenuhnya untuk menghentikan mereka dari mengancam kita lagi. Ya, yang lain mengangguk setuju. Hal paling berbahaya tentang mengambil tindakan terhadap orang lain di hutan belantara bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi kesempatan mereka bertahan hidup dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Jangan terburu-buru. Kapten Taring Harimau berbicara dengan dingin, ya, kita harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Ketika kami mendapat kesempatan, kami harus melenyapkan regu palu api. Namun,
Luo Feng sendirian. Dia hanya petarung tingkat prajurit normal. Begitu dia memasuki hutan belantara, dia pasti akan tinggal di daerah yang aman. Tidak ada gunanya bagi kita untuk membunuhnya. Bahkan, itu hanya akan menggerakkan mereka. Anggota pasukan lainnya mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Kapten masuk akal. Orang yang menjadi ancaman terbesar terhadap kita sebenarnya adalah palu kembar Gao Feng. Kata Kapten Taring Harimau dengan serius, Gao Feng sendiri cukup kuat, dia tentang level saya. Dan dia sudah berada di bidang ini selama 10 tahun atau lebih, jadi dia memiliki banyak koneksi dan mengenal cukup banyak orang kuat. Jika dia benar-benar habis-habisan pada kita, kita akan menderita juga. Jadi, jangan bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Jika kita bertindak, kita harus membunuh Gao Feng dulu. Setelah itu, kita bisa mengeluarkan udang kecil itu, kata Kapten Taring Harimau dengan acuh tak acuh. Jelas, Kapten Taring Harimau tidak menganggap serius anggota regu palu api lainnya. Kapten benar, mengangguk Zhang Zehu. Setelah itu, dia tertawa dingin ketika melirik, kami akan dengan ramah membiarkan udang Luo Feng ini hidup hanya sedikit lebih lama. Di Villa H322 dari basis pasokan, ada 3 kamar tidur, 2 lobi, dan 1 kamar mandi besar. Luo Feng melepas perlengkapannya, mandi, dan mengenakan jubah santai. Halo, saya ingin makan porsi 12 dengan 3 piring dan sup. Juga, ganti minumannya dengan teh. Luo Feng menutup telepon dan meletakkannya di sofa. Setelah makan siang, aku akan menuju ke kota tingkat negara 0231, jantung Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang, aku akan berlatih dengan pahit selama sekitar 2 bulan, bolak-balik antara kota dan pangkalan penyedia daya. Saya mungkin bertemu dengan regu Taring Harimau kapan-kapan. HMPH, jika saya melihat mereka, saya akan mengikuti mereka secara diam-diam. Tepat ketika dia memikirkan tindakan mereka terhadap pasukannya, hati Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Niat membunuh seperti ini tidak ragu sama sekali. Ketika kita sampai ke hutan belantara, aku akan langsung melenyapkan mereka. Tatapan Luo Feng memindai area di luar jendela, regu Taring Harimau. Kuharap aku bisa bertemu kalian selama 2 bulan ini. Adapun regu Taring Harimau, Luo Feng tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan Taring Harimau. Bab 63, Pelatihan Berdarah. Setelah makan siang, Luo Feng mengenakan seragam pertempurannya, membawa perisai dan bilahnya di punggung, dan memasukkan 8 pisau lempar seri ke-6 dan 2 pisau lempar seri ke-9 ke dalam saku pahanya. Setelah itu, Luo Feng meninggalkan pangkalan pasokan tempur. Hari ini adalah hari yang gelap. Udaranya cukup segar. Tanpa memegang pedangnya, Luo Feng menuju ke hutan belantara. Sepotong hutan belantara di depannya mungkin adalah tanah pertanian di masa lalu. Namun, setelah beberapa dekade, itu telah dipenuhi dengan gulma. Luo Feng mencari jalan dengan gulma terpendek untuk melanjutkan. Setelah melewati bagian itu dan berjalan sekitar setengah jam di jalan raya tua yang hancur, ia tiba di kota tingkat desa 0231. Peu. Luo Feng memotong ekor mastif singa, mengeluarkan tendon, dan kemudian memasukkan tendon ke dalam tasnya. Dari basis pasokan ke kota negara, hanya dalam perjalanan singkat 100 mil, Luo Feng sudah membunuh sekitar selusin monster tingkat prajurit normal. Pelatihan gratis setiap hari di mana saya bahkan dapat memperoleh uang darinya. Di mana Anda akan menemukan sesuatu seperti itu? Luo Feng tersenyum sedikit sambil terus berjalan di sektor perumahan yang hancur. Ada beberapa monster yang bersembunyi di sektor sepi ini. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat bayangan monster di lantai 3 sebuah apartemen perumahan di depannya. Secara resmi memulai pelatihan. Luo Feng dengan ganas menginjak lantai, menyebabkan suara gemuruh dan membelah lantai beton, dan terbang menuju balkon lantai 3 itu seperti bola meriam. Hari pembantaian, mulailah. Setelah beberapa hari, sebagian besar monster di kota telah musnah sejak Luo Feng mulai bersembunyi di kota tingkat negara 0231 ini. Tidak seperti monster lainnya, Luo Feng tidak segera membunuh mereka. Pertama-tama dia akan bertarung dengan mereka untuk latihan dan kemudian mengambil tindakan. Luo Feng selalu membawa tas menggembung dari bahan yang paling penting dari monster kembali ke pangkalan penyedia. Pangkalan pasokan Wang Wei juga sangat kagum dengan efisiensi Luo Feng. Hari ketiga pelatihan Luo Feng. HM, sepertinya kamu membunuh 198 monster hari ini, sekitar selusin lebih sedikit dari kemarin. Dan sebagian besar dari mereka adalah prajurit tingkat tinggi. Saya akan mengumpulkannya untuk Anda, 1,5 juta, bagaimana itu terdengar? Hari ketujuh pelatihan Luo Feng. Sialan, Luo Feng, kamu gila. Anda membunuh 210 monster hari ini juga? HM, saya akan memberi Anda harga 1,6 juta.
Ini tidak seperti kita hanya berdagang 1 atau 2 kali, jadi aku akan memberitahumu sekarang, membunuh monster tingkat prajurit tidak semudah itu. Banyak dari mereka membentuk gerombolan, sehingga Anda tidak akan begitu sukses setiap saat. Pastikan kamu tidak dikepung. 16 hari pelatihan Luo Feng. Gila, 182 monster, hanya sekitar rata-rata hari ini? Namun, kualitas bahannya cukup bagus, dan bahkan ada monster tipe ular. saya akan memberi Anda 1,5 juta. TL Note, seperti dalam nama panggilan Luo Feng. Pelatihan hari ke-21 Luo Feng. Gila, katakan padaku, apakah kamu menemukan lokasi tertentu di mana monster tingkat prajurit bertindak secara independen? Dan ketika Anda membunuh mereka, yang lain akan dengan cepat muncul. Pangkalan penyedia tempur tidak terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk bersembunyi. Rumor tentang Luo Feng dengan cepat menyebar ke seluruh pangkalan memasok, tentang orang gila yang membunuh monster tingkat prajurit setiap hari untuk mendapatkan uang. Menggunakan kuantitas daripada kualitas. Satu monster level komandan tingkat rendah bisa bernilai sekitar 10 juta, tetapi Anda dapat dengan cepat mengejar harga itu dengan 1000 monster tingkat prajurit tingkat tinggi. Namun, membunuh 1000 prajurit tingkat tinggi jauh lebih sulit daripada membunuh seorang komandan tingkat rendah. Kebanyakan monster level prajurit bertindak dalam gerombolan, jadi sangat jarang menemukan mereka bertindak secara mandiri. Luo Feng yang gila itu, dia membunuh monster tingkat prajurit seperti orang gila. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak dalam sehari? Siapa tahu? Dan bahkan jika seseorang tahu rahasianya, siapa yang mau memberitahu? Namun, saya mendengar bahwa ia dapat menghasilkan sekitar 1 juta setiap hari, mendekati 2 juta. Jika ini terus berlanjut, ia akan dapat menghasilkan 50 hingga 60 juta dalam sebulan. Dalam setahun, itu 500 hingga 600 juta, yang sebanding dengan petarung tingkat panglima perang yang kuat. 365 hari setahun, membunuh monster tingkat prajurit seperti orang gila setiap hari? Tidak ada manusia yang bisa mengambilnya. Tidak tahu, tapi itu sudah gila selama sebulan ini. Ada banyak orang yang berdiskusi tentang Luo Feng di basis pasokan. Untuk pejuang tingkat prajurit, mereka mengagumi Luo Feng. Pejuang tingkat prajurit tidak dapat menghasilkan uang dengan mudah. Bahkan prajurit tingkat lanjut seperti Zhang Zehu dan saudara Wei Jia hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 60 juta dalam setahun. Untuk tingkat pemula dan menengah, 10 juta setahun cukup bagus. Dan Luo Feng menghasilkan 50 hingga 60 juta hanya dalam 1 bulan. Gila! Tentu saja, untuk pejuang panglima perang, mereka hanya kagum sebentar. Mereka tidak akan membuang waktu untuk hal-hal seperti ini. Adapun pejuang wargot yang kuat yang kadang-kadang memasuki pangkalan resupling, mereka hanya akan menghela nafas. Nak, ini cukup gila. Menarik. 29 November 2056, langit gelap dan angin bertiup kencang. Di lantai pertama di beberapa pasar kota, 10 babi hutan bertanduk besar melolong ketika mereka terus-menerus mengerumuni seorang pemuda. Raungan itu terus bergemuruh di seluruh kota dan beberapa rak sudah hancur berkeping-keping. Babi bertanduk itu benar-benar marah dan menyerang dengan gila. Pemuda itu memiliki perisai heksagonal di satu tangan dan pedang hantu di tangan lainnya. Dia bergoyang seperti kupu-kupu sementara gerakannya menyebabkan beberapa bayangan muncul. Satu kata, cepat. Menyerang. Luo Feng, yang terus menghindar, langsung memindahkan pisau hantu di tangannya. Dalam sekejap ini, beberapa suara kecil seperti guntur bisa terdengar. Oh, memang, mereka mengatakan bahwa begitu bila Anda mencapai tingkat tertentu, udara di sekitarnya akan mulai mengeluarkan suara ini. Bilahnya melintang di leher setiap babi hutan bertanduk dengan akurasi yang tak tertandingi. Menggabungkan itu dengan gerak kakinya menyebabkan kekuatan menjadi lebih menakjubkan. Meskipun ada banyak babi hutan bertanduk, hanya 2 atau 3 yang bisa menyerang Luo Feng pada saat yang sama. Setiap kali dia membunuh 1 atau 2, Luo Feng selalu dapat menggunakan mayat monster untuk menemukan celah dan menghindari terbanting oleh gerombolan monster. Bahkan banyak pejuang panglima perang tidak dapat menangani lingkungan mereka dengan begitu akurat. Peu. Darah segar babi hutan bertanduk keluar seperti air dari air mancur. Hanya dalam beberapa saat, setengah dari beberapa lusin babi hutan bertanduk terbunuh, dan 10 babi hutan bertanduk lainnya lari setelah keadaan menjadi buruk. Ini tidak baik. Jika itu bukan prajurit tingkat tinggi, itu tidak bernilai uang. Luo Feng memilih 19 prajurit tingkat tinggi dari semua mayat babi hutan bertanduk. Dia memotong tanduk mereka dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tanduk prajurit tingkat tinggi bernilai sekitar $8.000 jika saya menjualnya ke aliansi bawah tanah.
Adapun mayat-mayat lain dari babi hutan bertanduk, Luo Feng terlalu malas untuk peduli dengan mereka. Namun, Luo Feng tidak benar-benar suka mengumpulkan tanduk babi hutan bertanduk. Bukan saja mereka agak berat, tetapi harga mereka juga rata-rata. Karena tasnya memiliki ruang terbatas, dia hanya mengumpulkan bahan dari sekitar 75% monster yang dia bunuh. Jumlah sebenarnya monster yang dia bunuh setiap hari adalah lebih dari 300. Mau bagaimana lagi, siapa yang membuat tingkat reproduksi monster jenis babi hutan dan anjing begitu tinggi? Setelah meninggalkan kota yang berbau darah, Luo Feng datang ke atap apartemen berlantai 6 yang normal untuk beristirahat. Setelah pelatihan selama 50 hari terakhir, teknik saya nyaris tidak masuk ke kelas Ruwei. Luo Feng tidak menggunakan semua pelatihan itu hanya untuk membunuh. Setiap kali dia bertarung dengan sekelompok kecil monster, Luo Feng pertama-tama menjalani pelatihan teknik, dan kemudian dia membunuh mereka. Dengan cara ini, efisiensi Luo Feng akan sangat tinggi. Tentu saja, dalam 50 hari terakhir, Luo Feng dalam bahaya sekitar 20 kali atau lebih. Karena lolongan monster sekarat terkadang menarik lebih banyak monster. Menghadapi beberapa ratus bahkan lebih dari 1000 monster yang marah, Luo Feng hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri dengan panik. Bisa dibilang, tanpa kekuatan spiritualnya, Luo Feng sudah mati sekitar 20 kali. Tapi itu karena dia memiliki kekuatan spiritualnya sehingga Luo Feng dapat menggunakan metode pelatihan yang gila. Selama lebih dari 8 jam sehari setiap hari, dia dikelilingi oleh sejumlah besar monster yang marah. Efek dari 1 hari pelatihan Luo Feng bisa sama dengan 1 bulan pelatihan pejuang rata-rata di hutan belantara. Dan seorang pejuang biasa hanya memasuki hutan belantara beberapa kali dalam setahun. Dengan 50 hari pelatihan ini, bersama dengan teknik Liu Guang dari Nine Stage Thunderblade, Luo Feng akhirnya nyaris tidak melangkah ke kelas Ruwei. Teknik saya masuk ke kelas Ruwei. Namun, pedangku masih hanya pada tahap pertama dari pedang petir. Luo Feng terus-menerus mencoba melepaskan tahap kedua, tapi sayangnya, dia tidak bisa. Namun, siapa yang tahu berapa banyak kontrol yang dimiliki Luo Feng atas kekuatannya? Tahu bahwa dalam 50 hari terakhir, Luo Feng membunuh lebih dari 10.000 monster. 10.000 monster. Sebagian besar pejuang tidak akan membunuh monster sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Jumlah yang sangat besar itulah yang menciptakan teknik pisau Luo Feng yang tepat, bersih, dan tajam. Hal terbesar yang Luo Feng dapatkan dari 50 hari terakhir adalah pengalaman. Pengalaman bertarung di perbatasan hidup dan mati, tetap tenang, dan membuat keputusan. Sekarang dia dapat dengan tenang menemukan kesempatan dalam pertempuran sampai mati, dan menyerang. Setiap pelatihan petarung di kelas Ruwei memiliki kemampuan ini. Sudah jam 5 sore, saatnya kembali. Luo Feng melihat arloji komunikasi taktisnya, dan langsung melompat dari atap dengan ranselnya di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik saat dia berjalan di sepanjang jalan raya. Tiba-tiba, dia merasakan getaran dan tidak bisa menahan kepalanya. Apa yang dilihatnya adalah 3 bayangan panik ketika mereka berlari jauh di jalan raya. Terkadang mereka berlari dan terkadang mereka melompat sejauh 10 meter, bayangan ini sangat cepat. Yang berlari di depan adalah Wan Dong. Dengan lirikan, Luo Feng mengenali salah satu dari 3 yang berlari. Dia justru Wan Dong yang merupakan satu-satunya di ujian tempur yang mampu bersaing dengannya. Dan di belakang mereka ada masa monster yang gelap. Masing-masing monster hanya berukuran sekitar 30 cm, hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan manusia. Namun, monster kecil ini membentuk lautan monster, menyebabkan Wan Dong dan 2 lainnya menjatuhkan pedang, perisai, DLL. Dan berlari untuk hidup mereka. Gelombang tikus. Luo Feng terkejut. Bahkan seorang pejuang tingkat wargot tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah dikelilingi oleh gelombang tikus yang tak terbatas, juga dikenal sebagai bencana tikus. Bab 64, Pasang Tikus Kelas 3. Pasang tikus hitam tampak tak terbatas, dan cukup lebar untuk menutupi seluruh jalan raya. Tampaknya membentang lebih dari 100 meter. Dengan panjang masing-masing monster 30 cm, pasti ada lebih dari 10.000 monster dalam gelombang tikus ini. Dan pasang surut tikus ini dianggap sebagai yang kecil. Bahkan seekor wargot akan mati jika dia terjebak di dalamnya. Jadi Luo Feng hanya punya satu pilihan. Lari. Luo Feng segera mulai berlari di jalan raya. Wan Dong dan 2 lainnya telah lama membuang bilah, perisai, dan senjata lainnya. Masing-masing dari mereka berlari kencang saat tikus di belakang mereka mengejar tanpa henti. Jarak antara mereka diperpendek dari 20 meter, menjadi 15 meter, 14 meter, 13 meter. Persetan.
Apa yang membuat pasukan begitu lama? Jika mereka tidak segera datang, kita mati. Wan Dong dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka dan mengepalkan gigi mereka saat mereka mempercepat, meningkatkan jarak antara mereka dan pasang surut tikus. Mereka langsung ditarik ke ketinggian 30 meter. Hanya setelah itu, Wan Dong dan dua lainnya mulai melambat. Aku tidak bisa lari lagi. Aku juga tidak. Wan Dong dan dua lainnya saling bertukar pandang, dan mereka semua kesakitan. Kecepatan sprint maksimum mereka jauh lebih cepat daripada pasang surut tikus ini, tetapi karena ini adalah maksimum, mereka tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Sebagai contoh, itu cukup baik bagi manusia sebelum periode Grand Nirvana untuk berlari 100 meter dalam 10 detik. 100 meter, sekitar 10 detik. Tapi bagaimana dengan 1000 meter? Bisakah mereka melakukannya dalam 100 detik? 10.000 meter? Bisakah mereka melakukannya dalam 1000 detik? Bahkan, sebelum periode Grand Nirvana, rekor untuk lari 10.000 meter laki-laki adalah sekitar 1.580 detik. Pejuang sekarang adalah sama. Wan Dong dan yang lain dapat berlari 60 ms dalam kecepatan sprint maksimumnya, tetapi mereka sudah berjalan hampir setengah jam sekarang. Saat ini, mereka hampir tidak dapat menjaga kecepatan 40 ms. Hanya ketika gelombang pasang mendekati mereka, mereka memaksakan diri mereka dengan hidup mereka di garis untuk berlari lebih cepat. Wan Dong dan yang lainnya telah berlari sekitar 300 mil. Orang bisa membayangkan betapa lelahnya mereka. Cepat dan datanglah, tentara. Ini cukup dekat dengan pangkalan penyedia, kenapa tentara masih tidak ada di sini? Wan Dong dan dua lainnya mulai kehilangan perasaan di kaki mereka, otot-otot mereka terlalu lelah untuk berlari lebih cepat. Dan Luo Feng mempertahankan kecepatan menakjubkan 60 ms sambil membawa pisau dan perisai. Wan Dong dan dua lainnya telah menggunakan sebagian besar energinya, tetapi Luo Feng masih dalam kondisi puncak. Luo Feng sudah cukup jauh dari gelombang tikus, jadi dia dengan cepat kehilangan mereka. Dengan lirikan, Luo Feng melihat bayangan biru tua datang dari jauh di langit. Pada awalnya, dia pikir itu semacam monster terbang, tetapi ketika benda terbang biru tua mendekat, Luo Feng menyadari apa itu. Itu semacam pesawat militer datar, bulat, berbentuk piring. Sebagian besar pesawat militer dibuat dalam bentuk ini, karena lebih mudah untuk menyerang dan bertahan melawan monster terbang di udara. Tentara! Ini pesawat militer! Trio yang kelelahan itu tiba-tiba berteriak keras, dan masing-masing mulai berakselerasi. Luo Feng, yang masih berlari, juga melambat. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pesawat militer bergegas menuju gerombolan monster. Ketika sekitar 100 meter di atas tanah, ia mulai melayang sempurna di atas gerombolan monster. Dengan penglihatan Luo Feng, dia melihat meriam raksasa keluar dari bagian bawah pesawat. Nyala api yang tak berujung mulai dengan ganas menembakkan meriam, langsung menutupi gelombang tikus di bawah ini. Suhu api itu mungkin beberapa ribu derajat, dan sebagian besar monster tikus dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba, gelombang tikus yang biasanya rapi hancur total. Mereka berlari ke segala arah sambil mengeluarkan teriakan ketakutan. Namun, di bawah sangkar api, sebagian besar monster tikus langsung dibakar hingga mati. Sebagian dari monster tikus berlari ke ladang yang ditinggalkan di samping jalan raya, langsung menggali ke dalam tanah, dan menghilang. Kalian 4 pejuang, gelombang tikus kelas 3 telah muncul dalam radius 1000 mil. Harap kembali ke basis penyedia. Belum terlambat untuk kembali ke hutan belantara setelah peringatan pasang surut tikus telah dibatalkan, suara yang dibawa dari pesawat. Tiba-tiba, itu membelah udara saat terbang, menuju untuk menyelamatkan para pejuang lainnya. Wan Dong dan dua lainnya menghela napas panjang, dalam. Kami telah menjaga hidup kami. Kami hampir selesai. Ketiganya sangat lelah. Luo Feng, Wan Dong tidak bisa membantu tetapi berteriak ke kejauhan, apa saja untuk dimakan? Beri kami sesuatu untuk dimakan. Untuk minum? Luo Feng tertawa ketika dia datang. Wan Dong di depannya tidak dingin dan cemberut seperti sebelumnya. Dia kelelahan, dan dipenuhi dengan sukacita. Setelah berlari untuk hidupnya sekitar 300 mil, tubuhnya menghabiskan banyak sekali energi. Luo Feng mengeluarkan tas dari saku samping tasnya dan mengeluarkan 3 bola. Ketiganya adalah permen berenergi tinggi, HM, dan di sini ada sekarung air. Luo Feng menyerahkan mereka, dan masing-masing menelan permen berenergi tinggi. Air di dalam karung terbelah dan cepat habis. Luo Feng, terima kasih, kata Wan Dong syukur, yang di sampingku disebut Wangke. Yang lainnya disebut Jiang Tu. Saya sudah lama mendengar nama terkenal Crazy, kata Wangke yang tampan sambil tertawa. Gila, 1 permen berenergi tinggi kamu terasa lebih enak daripada yang paling mahal.
Saya kelaparan, tetapi sekarang saya merasa jauh lebih nyaman, kata Jiang Tu, yang memiliki janggut besar. Luo Feng berjalan dan mengobrol dengan Wan Dong dan dua lainnya. Bagaimana kalian bisa menghadapi gelombang tikus? Pesawat militer itu berkata, gelombang pasang tingkat 3. Kota yang dilewati Luo Feng terlalu dekat dengan markas pemasok, jadi ia tidak memiliki kesempatan untuk secara pribadi mengalami gelombang tikus. Aku akhirnya melihat betapa kuatnya pasang surut tikus itu. Wan Dong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, sebelumnya, kami beristirahat di atap sebuah apartemen di sebuah kota, tapi tiba-tiba, sejumlah besar monster tikus muncul di seluruh kota. Itu benar-benar tak terbatas. Kami sangat takut bahwa kami segera menggunakan kabel baja untuk melarikan diri dari atap ke atap, kami tidak berani turun. Luo Feng tercengang, dia benar-benar bisa membayangkan adegan dengan jumlah monster tikus yang tak terhitung muncul di kota pedesaan. Syukurlah, pasukan kami berada di pinggiran kota pedesaan. Kami mengepalkan gigi kami, mengambil lorong dengan monster tikus paling sedikit, dan berlari untuk hidup kami. Namun, dalam perjalanan, kami menemui gelombang pasang tikus lagi. Kami tidak punya pilihan, pasukan kami hanya bisa berpisah dan berlari, membuat pasang surut tikus juga. Kami beruntung, kami berlari ke jalan raya dan hanya gelombang tikus kecil mengejar kami. Sambil berlari, Wang Ke dan saya bertemu dengan pria Jiang Tu ini. Dia cukup banyak mengalami pengalaman yang sama seperti yang kami lakukan. Wan Dong tertawa getir ketika berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan kapten dan yang lainnya. Di tempat dengan banyak jalan dan gang, mereka bisa berpisah dan berlari, menyebabkan pasang surut tikus juga. Namun, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu di jalan raya, karena hanya ladang yang ditinggalkan di sampingnya. Lebih sulit bagi manusia untuk berlari di bidang ini. Dan lingkungan geografis dari ladang tidak benar-benar berdampak pada monster tikus. Itu sebabnya semua orang berlari di jalan raya dan tidak mau memasuki ladang yang ditinggalkan. Luo Feng dan yang lainnya tiba di pangkalan pasokan tempur. Pada saat ini, sejumlah besar pejuang berkumpul di gerbang pangkalan. Gila, aku tahu kamu tidak akan mati. Gila, apakah kamu melihat Liu Tua dan yang lainnya di kota tingkat desa 0231? Ketika ia berjalan ke pangkalan penyedia, beberapa pejuang yang mengenali Luo Feng datang untuk memberikan salam dan mengajukan pertanyaan, karena ledakan pasang surut tikus adalah kasus yang sangat berbahaya. Untungnya, ini hanya gelombang pasang tingkat 3, jadi itu tidak terlalu berbahaya. Jika itu adalah gelombang pasang kelas 1 yang legendaris, maka bahkan seluruh kota markas Jiangnan akan berada dalam bahaya. Wang Tua, apakah kapten saya dan yang lainnya sudah kembali? Wan Dong mulai bertanya-tanya. Belum pernah melihatnya. Kaptenmu dan yang lainnya tidak kembali, itu tidak dicatat di sini. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi pangkalan pemasok. Beberapa pejuang kehilangan nyawa mereka. Adapun 3 wargot yang memasuki hutan belantara hari ini, salah satu dari mereka sebenarnya dikelilingi oleh gelombang tikus yang tak terbatas dan tersesat di dalamnya. Gelombang tikus dengan gila menyerang dengan semua yang mereka miliki, dan membunuh seekor wargot. Ya, hari ini, wargot manusia telah jatuh. Tidak hanya monster tingkat prajurit dalam pasang surut, ada juga tingkat keberadaan komandan. Dan pemimpin pasang surutnya sangat cerdas, begitu mereka memilih target, mereka akan mengabaikan yang lainnya. Dikatakan bahwa ketika wargot manusia itu berjuang, sekitar 10 gedung pencakar langit dihancurkan, menyebabkan jutaan monster tikus mati. Sayangnya, jutaan monster tikus tidak ada artinya bagi pasang surut tikus yang berisi miliaran. Karena itu, wargot ini mati. Rumble, awan gelap bergulir dan angin kencang menutupi seluruh negeri. Kadang-kadang, suara guntur terdengar, dan dengan salah satu ledakan guntur, hujan deras mulai mengguyur. Di atap sebuah villa di pangkalan penyedia, Luo Feng duduk di balkon. Kapten, aku baik-baik saja, aku cukup beruntung. Tidak dikelilingi gelombang pasang. Kakak Chen, ya, aku baik-baik saja. Saudaraku Tai, haha, kamu bisa mendengar suaraku. Tentu saja saya baik-baik saja. Luo Feng menerima beberapa panggilan telepon, karena peristiwa pasang surut tikus tingkat 3 hanya muncul sekali dalam satu generasi. Karena itu, sebagian besar pejuang di kota Jiangnan tahu apa yang terjadi. Setiap kali terjadi pasang surut tikus, atau semut pasang surut, yang bahkan lebih mengerikan, banyak pejuang manusia yang mati. Dalam hal ini, wargot manusia telah jatuh. Kerugian besar bagi seluruh kota Jiangnan. Gelombang pasang kelas 3 menyebabkan begitu banyak orang mati. Lalu bagaimana dengan pasang tikus kelas 1 yang legendaris? Atau perang legendaris antara manusia dan monster? Perang antara manusia dan monster adalah perang antara dua peradaban, perang antara dua ras. Begitu perang dimulai, banyak jenis monster muncul.
Monster darat, semua jenis monster tipe terbang, monster yang menggunakan kuantitas berkualitas, monster dengan kekuatan tak terukur, monster penggali, monster beracun, monster dengan serangan terbang dan serangan gelombang suara. Tanah dan langit ditutupi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga monster menggali di tanah, dan monster di danau. Hal-hal seperti pasang surut tikus dan sarang semut hanyalah sebagian darinya. Ini adalah perang yang paling mengerikan. Monster adalah musuh kita manusia. Saat ini, monster memiliki kendali penuh atas laut. Di tanah, manusia memiliki keunggulan. Namun, monster memiliki keunggulan di langit. Manusia dipaksa masuk ke kota-kota markas besar dan untuk membalas serangan dari sana. Luo Feng tidak pernah menyadari hal ini di masa lalu. Dia selalu merasa seperti monster yang dibantai oleh para pejuang, tapi hari ini dia akhirnya sadar. Monster sepenuhnya mampu menyapu umat manusia dari muka bumi. Jika umat manusia punah, apa gunanya berbicara tentang keluarga? Apa gunanya berbicara tentang budaya, etika, dan moral? Kekuatanku tidak cukup. Bahkan tidak cukup dekat. Luo Feng menatap langit dan bumi yang tak terbatas. Ledakan. Ka. Guntur meraung, dan kilatan petir jatuh dari langit. Petir. Luo Feng menatap kilat di langit yang jauh dan tiba-tiba menangkap sesuatu di hatinya. Babak 65, diambil bentuk. Ledakan. Baut petir setelah sambaran petir jatuh dari langit. Terkadang dua kilatan cahaya akan membungkus satu sama lain seperti ular di langit untuk membentuk petir. Bahkan pemimpin gerombolan tidak akan mau terkena pukulan petir yang maha kuasa. Tegangan yang menakjubkan mungkin akan langsung mengubahnya menjadi debu. Sengit. Tajam. Menghancurkan segalanya. Luo Feng duduk di balkon atap saat dia bergumam sambil menonton diam-diam. Dengan pelatihan teknik Luo Feng beberapa hari terakhir ini, tekniknya akhirnya nyaris tidak masuk ke kelas Ruwei. Adapun teknik pedangnya, Luo Feng hanya mampu mengendalikan kekuatan pedangnya. Setelah membunuh lebih dari 10.000 monster, dan menambahkan jumlah kontrol yang sudah dibutuhkan oleh Nine Stage Thunder Blade, kendali Luo Feng saat ini atas pedangnya sudah jauh di atas Wei Tai dan Wei Qing. Namun, Luo Feng tidak bisa menyelesaikan tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade. Dia selalu ingin menyelesaikan tahap kedua. Ketahuilah bahwa buku petunjuk ini sangat kuat. Tahap pertama memberi Anda 140% dari kekuatan asli Anda, tetapi tahap 2 memberi Anda 210%. Ini memberi Anda peningkatan 50% penuh dari kekuatan di tahap 1. Dengan kata lain, seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan Panglima Perang tingkat pemula. Dan tahap ke-9 dari 9 panggung guntur pisau adalah 700%, yang merupakan 7x asli. Prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan Panglima Perang tingkat pemula. Ini adalah kekuatan dari Nine Stage Thunder Blade. Namun, satu-satunya orang yang telah menguasai 9 tahap di seluruh dunia adalah pencipta, Dewa Guntur. Ya, seperti ini. Luo Feng, yang selalu berlatih teknik pedangnya, menyaksikan kilat di depannya. Saat dia menyaksikan, dia menangkap sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia segera pergi ke lantai 2 untuk mengambil pisau hantu. Setelah itu, dengan pedang hantu di tangan, dia mulai berlatih di tengah hujan lebat di atap. Petir di kejauhan mulai mereda. Menurut penjelasan dari instruksi manual, setiap Master Blade memiliki konsepsi sendiri. Menurut Gulir, Anda harus menaikkan batas teknik pisau Anda untuk maju dalam Nine Stage Thunder Blade. Baut petir ini. Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya berulang-ulang dalam hujan lebat. Sio. Tidak seperti sebelumnya, Luo Feng berusaha menangkap perasaan di dalam hatinya saat berlatih. Perasaan yang ia rasakan ketika menyaksikan petir. Perasaan cepat, eksplosif, dan sangat ringkas. Pisau Luo Feng menarik cahaya saat menebas. Burst, burst, burst out. Luo Feng mencoba mengikuti perasaan di hatinya untuk melepaskan kekuatan lain dari tubuhnya. Seharusnya seperti ini, tapi, kenapa aku hanya bisa melepaskan tahap pertama dan bukan yang kedua? Hujan mengguyur, tapi Luo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia pedangnya sendiri, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang hujan. Dan malam ini, Luo Feng secara mengejutkan tidak menjalani pelatihan energi genetik. Dia terus melepaskan Nine Stage Thunder Blade. Namun, melakukan ini berulang kali menyebabkan tubuh Luo Feng menjadi sangat lelah. Tapi Luo Feng tidak mau berhenti. Jadi setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia hanya berhenti sebentar sebelum berayun lagi. Fajar hari kedua. Hujan telah berhenti sejak lama dan cahaya redup mulai muncul dari langit di timur.
Dinginnya musim dingin sudah cukup jelas saat fajar, tetapi Luo Feng, yang benar-benar basah, memeluk pedangnya ketika dia duduk di balkon dan mengerutkan kening, hanya apa yang saya lewatkan. Luo Feng sendiri berpikir bahwa dia harus bisa melepaskan tahap kedua. Bahkan bagian dalam tubuhnya sudah mulai melepaskan kekuatan kedua, tetapi setiap kali sepertinya akan keluar, itu jatuh pada akhirnya. Hanya sedikit hilang. Menitik. Tetesan hujan jatuh tepat ke genangan air di balkon atap. Permukaan air yang tenang beriak dan dengan lembut menyebar ke semua arah. HM? Luo Feng merasakan sesuatu di hatinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Adegan yang dia saksikan dengan baut petir yang merusak. Itu sangat tajam. Namun, riak yang disebabkan oleh tetesan hujan sangat lembut. Tidak lama. Tingkat kebugaran tubuhmu hanya bisa sangat tinggi. Tahap ke-9 ada di sana untuk memberi Anda kekuatan ledakan 7 kali lebih besar dari Anda sendiri. Namun, jika Anda terus mendorong ke batas itu, bagaimana mungkin tubuh Anda menahan itu? Luo Feng dengan bersemangat berdiri dan, dengan pisau hantu di tangan, langsung memotong area di depannya. Pisau bergerak relatif cepat dalam gerakan pertamanya. Namun, langsung tambahkan kekuatan lain. Dan satu lagi. Tambahkan 2 dari mereka secara berurutan. Bila itu menebas di udara. Rumble, sebuah suara berdering. Lengan kanan Luo Feng, untuk sesaat, pada dasarnya menonjol sedikit, jelas menjadi lebih besar dari kirinya. Sama seperti itu, Luo Feng menarik pedangnya dan tersenyum gembira. Sama seperti permukaan air yang halus dan lembut, bagian terdalam dari otot-otot tubuhnya secara alami menghubungkan kedua kekuatan. Dan 2 kekuatan ini secara instan meningkatkan kecepatan pedang hantu ke ketinggian yang luar biasa, seperti kilat. Tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade, akhirnya selesai. Hanya dengan teknik pedangnya, Luo Feng mampu mencapai kekuatan Panglima Perang tingkat rendah. Menambahkan teknik kelas Rue untuk itu, bahkan Panglima Perang tingkat rendah biasa tidak akan cocok untuknya. Dengan sangat gembira, Luo Feng berlari menuruni tangga dan segera memesan sarapan melalui telepon. Dia bahagia dan riang menyelesaikan sarapannya dan bersiap untuk menjalani pelatihan energi genetik. Tidak benar. Bilaku memang semakin kuat, tetapi itu hanya memiliki kekuatan kasar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera mengambil bilah hantunya lagi. Aku benar-benar mampu mengendalikan tepat ketika aku mengerahkan kedua kekuatan. Dengan begitu, saya bisa membuat pisau saya kurang dapat diprediksi. Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya di ruang pelatihan. Karena dia mengerahkan kekuatannya 2 kali lagi, pisau Luo Feng berubah 2 kali lagi. Ini adalah perbedaan antara seseorang yang berlatih dalam Nine Stage Thunder Blade dan rata-rata orang. Bilahnya aneh dan tidak menentu. Ayun, dan lagi. Gambar baut kilat yang jatuh dari langit terus muncul dalam pikiran Luo Feng. Dan gambar tetesan air menyebabkan riak-riak. Ini adalah perasaan yang dia cari setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dia perlu menemukan teknik pedang untuk dirinya sendiri. Nine Stage Thunder Blade simply memberinya teknik untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Feng perlu mengalami dan menemukan teknik pisau yang paling cocok untuknya. Dan dia perlu memikirkan teknik yang dapat membiarkan tubuhnya menahan kekuatan Nine Stage Thunder Blade tanpa kekurangan. Tenggelam dalam penciptaan tekniknya, kelelahan otot-ototnya tidak mempengaruhi kegembiraan Luo Feng sama sekali. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tekniknya menjadi semakin tidak menentu. Bilah bahkan kadang-kadang membuat gelombang cahaya dari 2 getaran samar yang diterima saat menarik udara. Luo Feng tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Siu! Pisau itu menarik cahaya seperti kilat dan seperti kabut. Itu semacam perasaan yang mirip dengan trans berkabut. Namun dalam sekejap itu, bilahnya, seperti baut kilat, menghilang. Itu. Luo Feng akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Ketika dia dengan santai mengayunkan pedangnya, otot-otot tubuhnya santai. Dia kemudian akan segera mengerahkan kekuatan dan kemudian kembali ke keadaan santai. Mengubah kondisi seperti ini berulang kali akan memungkinkan Luo Feng untuk bisa bertarung dalam durasi yang lebih lama dalam pertempuran. Menurut buku petunjuk, saya akhirnya bisa melewati bagian dasar dan mulai bagian konsepsi. Tapi aku baru saja menyentuh perbatasan. Luo Feng sangat senang. Apa yang harus saya sebut teknik saya? Karena aku mendapatkan inspirasi untuk teknik ini dari menonton kilat, aku akan menyebutnya petir. Luo Feng akhirnya memiliki tekniknya sendiri. Meskipun teknik pedangku, petir, baru saja dibuat, aku akan terus meningkatkannya di masa depan, kata Luo Feng diam-diam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat arloji komunikasi taktisnya. Sudah jam 2 siang. Dari tadi malam sampai sekarang, dia menghabiskan hampir 20 jam berlatih teknik pedangnya.
Hanya dalam beberapa hari, regu palu api akan berkumpul. Teknik dan teknik pedangku sudah membaik, jadi aku akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Luo Feng dalam suasana hati yang gembira. Setelah makan siang, dia mengumpulkan barang-barangnya dan naik kereta menuju kota Jiangnan dari pangkalan penyedia barang. Sekitar 50 hari pelatihan dan membunuh lebih dari 10.000 monster memungkinkan teknik dan teknik pedang Luo Feng untuk mencapai ketinggian baru. Dan teknik bilah yang dia ciptakan, Thunderbolt, akhirnya terbentuk hari ini. Meskipun sederhana, dia menciptakannya ketika dia baru berusia 18 tahun. Tidak ada yang bisa mengatakan level seperti apa yang bisa dicapai oleh teknik pedang, petir. Babak 66, Tes Keterampilan. Sektor Mingyu Kota Yangyo, rumah Luo Feng. Di lobi, Luo Feng saat ini dengan riang makan malam bersama orang tua dan saudara lelakinya. Luo Feng hanya tinggal di hutan belantara selama 7 atau 8 hari pertama kali dia pergi. Namun, kali ini dia pergi selama hampir 2 bulan. Meskipun mereka terus berkomunikasi melalui telepon, kegembiraan karena bertemu dengan Luo Feng benar-benar melebihi berbicara melalui telepon. Setelah makan malam, kamar Luo Hua. Luo Hua, apa yang kau tulis? Tertawa Luo Feng ketika dia bertanya setelah melihat dokumen kata di laptop saudaranya dengan banyak kata di atasnya. Meninjau kerugian pada stok bulan lalu dan menambal teori saya di pasar saham, tertawa Luo Hua ketika dia menjawab, saudaraku, teori utama saya ini sebenarnya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membangun. Namun, untuk benar-benar menyelesaikannya akan memakan waktu lebih lama dari itu. Luo Feng tertawa, Luo Hua, jangan katakan padaku tentang ini. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Oh ya, bagaimana stok 3 bulan terakhir? Mereka tidak baik, penurunan besar 10%. Namun, stok yang saya pilih dianggap sebagai stok berkualitas, jadi dengan beberapa manipulasi, saya bisa mendapatkan sekitar 50% dalam 3 bulan terakhir, kata Luo Hua dengan wajah percaya diri. Setelah melihat itu, Luo Feng juga tersenyum. Sebenarnya, Luo Feng juga meneliti sedikit tentang saham di internet. Sampai sekarang, pasar saham sudah mengglobal. Namun, situasi di masing-masing daerah berbeda. Pasar saham sepenuhnya bisa runtuh dan beberapa daerah bisa mengalami inflasi. Beberapa tempat bisa diserang oleh monster dan mengalami deflasi yang menakjubkan. Di bawah situasi acak ini, sangat sulit untuk memperdagangkan saham. Oh, dengan kata lain, kamu menghasilkan 10 juta. Kata Luo Feng dengan nada terkejut. Karena Luo Feng mendapat banyak uang dari pemburu 3 bulan lalu, ia meminjamkan saudaranya 20 juta. Meskipun dia memiliki keyakinan pada saudaranya, akan terlalu berisiko untuk meminjamkannya terlalu banyak uang. Cukup bagus. Luo Feng mengeluarkan teleponnya, dengan cepat memasuki bank internet, dan melakukan transaksi. Berbunyi. Luo Hua mengeluarkan teleponnya dan terkejut. Dia menerima pesan yang mengatakan bahwa saldonya telah berubah, kartu Anda yang berakhir pada 3206 telah meningkat sebesar 50 juta pada November 30 21, 51. Saudaraku, 50 juta. Kata Luo Hua karena kaget saat dia memandang ke arah kakaknya Luo Feng. 50 juta itu tidak sedikit. Sampai sekarang, dolar Tiongkok cukup berharga. Nilai tukar antara dolar bumi hanya sekitar 3,5. Bahkan bagi banyak pengusaha dan pedagang Cina yang kaya, membuat mereka menarik 50 juta tidak terlalu realistis. Luo Hua, teruslah bekerja, aku yakin kamu bisa melakukannya, tertawa Luo Feng. Mata Luo Hua berkedip dan dia mengangguk dengan serius. Mengontrol sejumlah besar uang ketika memasuki pasar saham memberi Luo Hua rasa prestasi. Untuk orang cacat seperti dia telah menjadikan pasar saham karirnya sejak dulu. Dia telah memainkan semua jenis saham sejak beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya yakin dengan apa yang dia lakukan. Bisa dibilang, dia sudah memiliki dasar seorang master. Namun, bahkan seorang master pun bisa gagal di pasar saham. Karena itu, ada banyak tekanan psikologis. Jangan begadang, kata Luo Feng sambil tertawa dan turun. 50 juta, Luo Feng tidak keberatan. Pelatihannya dalam 2 bulan terakhir telah memberinya lebih dari 80 juta. Jumlah uang yang ia hasilkan sangat mengagumkan bagi banyak pejuang, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mempelajari metode Luo Feng. Luo Feng adalah pembaca semangat. Dan jika Luo Feng benar-benar ingin menghasilkan uang, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh sejumlah besar monster tingkat komandan. Tadi malam penuh badai, tapi malam ini, bintang-bintang bersinar. Cahaya bintang bersinar melalui kaca di ruang pelatihan lantai 2. Luo Feng mengayunkan bilah hantunya berulang-ulang pada frekuensi yang sangat tinggi.
Dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia mendorong dirinya sendiri hingga batasnya untuk melepaskan stage Nine Stage Thunder Blade. Dan karena dia dengan pahit berlatih selama 20 jam langsung di pangkalan penyedia, mengayunkan pedangnya pada frekuensi yang sangat tinggi akan melelahkan dia keluar hanya dalam 30 menit. Setelah itu, Luo Feng akan menjalani pelatihan teknik Daoyin, Nine Stage Hun Yuan. Akhirnya, dia akan menjalani pelatihan energi genetik, Wuxin Xiangtian. Cici, Luo Feng, yang sedang menjalani Wuxin Xiangtian, duduk bersila dan tidak bisa membantu tetapi untuk menunjukkan wajah sukacita. Dia jelas merasa bahwa semua sel dalam tubuhnya dengan gila menelan energi kosmik. Setelah menyelesaikan tahap pertama dari Nine Stage Thunder Blade, tingkat pelatihan saya hampir 2 kali lipat. Dan sekarang, setelah menyelesaikan tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade, setiap sel dalam tubuh saya menjadi lebih lapar dan dapat menyerap lebih banyak energi genetik. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, seolah-olah semua sel dalam tubuhnya bersendawa dengan gembira, tidak ada yang bisa menyerap lagi dan benar-benar puas. Setelah menyelesaikan tahap pertama, tingkat latihanku berlipat ganda. Setelah menyelesaikan tahap kedua, meskipun tingkat pelatihan saya tidak meningkat sebanyak pertama kali, itu masih meningkat sekitar 30%. Luo Feng kagum. Nine Stage Thunder Blade memang luar biasa dan tak tertandingi. Dengan teknik Daoyin itu, tingkat pelatihannya meningkat bahkan lebih. Saya berlatih dengan pahit di rumah selama sebulan dan kemudian berlatih di hutan belantara selama 2 bulan lagi. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan saya telah meningkat dari 3 bulan terakhir ini, pikir Luo Feng penuh harap. Memang, Luo Feng meningkat pesat setiap hari selama 3 bulan terakhir. Karena dia adalah pembaca roh, kekuatan spiritualnya telah secara halus membuat tubuhnya lebih kuat. Inilah salah satu alasan mengapa pembaca semangat tumbuh begitu cepat. Juga, Luo Feng sedang berlatih di Nine Stage Thunder Blade dan telah bertarung di perbatasan hidup dan mati selama 2 bulan terakhir. Ketiga faktor ini digabungkan telah membuat tingkat pertumbuhan Luo Feng sekitar 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada pejuang di atas rata-rata. Aku akan pergi tes sebentar di balai batas besok untuk melihat seberapa kuat aku. Luo Feng ingin melihat hasil pelatihan pahitnya. Fajar, sekitar jam 5 pagi. Luo Feng menuju ke batas hall. Gila, bangun sepagi ini? Ada beberapa pejuang melakukan latihan pagi mereka di sektor ini. Gila, aku dengar kamu menghasilkan 1 ton 2 bulan terakhir ini. Kamu lebih baik memperlakukan kami untuk sesuatu. Perlakukan kami, saudara-saudara di sektor ini, makanan yang ceria dan enak. Beberapa pejuang tertawa ketika mereka memberikan salam. Tidak ada yang tahu banyak tentang penghasilan besar Luo Feng dari Hunter Silver Moon Wolf, tetapi beberapa orang di lingkaran pejuang mengenali Luo Feng dari pembantaian gila yang dilakukannya. Membunuh 10.000 monster tingkat prajurit dalam 2 bulan memang merupakan rekor pertempuran gila. Jadi mendapatkan julukan gila tidak terlalu aneh. Juga, karena ini, Luo Feng telah mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, membunuh 10.000 monster akan membuatmu sangat berpengalaman. Latihan membuat sempurna. Baiklah, tidak masalah, ingin pergi malam ini, tertawa Luo Feng. Setelah memasuki limit hall, seorang resepsionis di lobi melihat Luo Feng dan berteriak, "Tuan Luo, sangat awal, bahkan belum ada orang di sini. Anda mau minum apa? Saya akan mengaturnya." "Tidak sekarang, tapi siapkan teh dan hidangan penutup. Saya akan memakannya saat turun." Luo Feng tertawa, lalu dia langsung naik tangga. Batasi lantai 6 hall. Luo Feng sangat berterima kasih saat dia melihat ruang pelatihan raksasa di lantai 6. Disinilah ia melewati ujian calon pejuang. Siapa yang tahu bahwa, dalam sekejap mata, calon pejuang dari sebelumnya sekarang adalah pejuang elit sejati. Luo Feng menyalakan mesin kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan. Setelah menyalakan penguji kecepatan, Luo Feng berdiri di trek. "Mari kita lihat kekuatanku." Luo Feng, yang santai, langsung menembak dengan suara, seperti panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap mata, dia bergegas melewati trek dan mulai melambat. Luo Feng memandang ke speed tester, dan layar memperlihatkan 78,6 meter per detik. Tidak buruk, mata Luo Feng berkedip. Biasanya, 60 ms adalah apa yang Anda butuhkan untuk tingkat kebugaran tubuh Anda untuk mencapai prajurit tingkat lanjut. Dan 90 ms adalah apa yang Anda butuhkan untuk mencapai panglima perang tingkat pemula. Biarkan aku menguji kekuatanku. Luo Feng berjalan di depan mesin penguji kekuatan tinju, mengambil napas dalam-dalam, dan membiarkan kekuatannya meledak. Ledakan.
Tinju itu menabrak tester seperti bola meriam dan dengan ganas mengguncang semuanya. Layar menunjukkan 6.121 kg. Biasanya, 4.000 kg dianggap sebagai prajurit tingkat lanjut. Dan 8.000 kg dianggap sebagai panglima perang tingkat pemula. Tentu saja, ini hanya angka yang memperkirakan kekuatan Anda. Keahlian sejati Anda ditentukan tidak hanya oleh tingkat kebugaran tubuh Anda, tetapi juga oleh catatan monster yang Anda bunuh. Kebugaran tubuh hanyalah sebagian dari kekuatan Anda. Sekarang mari kita uji kekuatan pasukan Nine Stage Thunderblade. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya, yang menyebabkan seluruh lantai ruang pelatihan bergetar sedikit. Kekuatan yang kuat langsung terbawa dari kakinya ke pinggangnya. Kakak setiap bagian tulang belakang Luo Feng terangkat, dan kekuatan yang kuat terbawa ke lengan kanannya. Pada saat yang sama, pinggang dan punggungnya mengeluarkan dua tenaga yang terhubung seperti riak di permukaan genangan air. Menghubung. Tahap kedua dari Nine Stage Thunderblade, kekuatan 210%, meledak. Saat kepalan tangan Luo Feng bergerak, itu terus bertambah cepat. Itu membawa gelombang kejut eksplosif, karena langsung menabrak mesin. Boom, target jatuh dan kemudian perlahan meluruskan dirinya lagi. Layar juga berhenti sebentar sebelum menunjukkan angka 12.928 kg. Baiklah. Luo Feng tersenyum di wajahnya. 6.121 kali 2, 1 adalah 12.854. Namun, kekuatan kepalan tangan hanyalah perkiraan, sehingga bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kata lain, kekuatan penuh Luo Feng mendekati 13.000 kg kekuatan. Level kebugaran tubuhnya yang sebenarnya adalah prajurit level lanjut. Namun, dengan Nine Stage Thunderblade, ia mencapai panglima perang tingkat pemula. Dan dia melewati 8.000 kg yang dibutuhkan. Kekuatan tinju panglima perang tingkat pemula biasanya antara 8.000 kg dan 16.000 kg. Akhirnya, mari kita uji kecepatan reaksiku. Luo Feng memasuki ruang pengujian kecepatan reaksi dan mengubahnya ke mode panglima perang tingkat pemula, dan mengaturnya untuk memulai dalam 5 detik. Setelah menekan tombol merah, Luo Feng dengan cepat berlari ke lingkaran. Di dalam lingkaran. Setelah sekitar 5 detik, BF-BF, meriam mesin penguji kecepatan reaksi mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat hingga mencapai kecepatan yang menakjubkan. Setelah itu, peluru karet kecil ditembakkan dari puluhan moncong di meriam utama, yang terbang ke arah lingkaran merah. Sangat cepat, Luo Feng berdiri di tengah lingkaran merah dan mulai bergerak dengan cepat. Langkahnya ringan, namun cepat. Dan sangat santai. Jika Anda bisa menemukan seseorang yang memiliki kecepatan reaksi yang sama dengan Luo Feng, mereka mungkin tidak akan sesantai dia, karena teknik Luo Feng telah mencapai kelas Ruwei. Dengan teknik kelas Ruwei, Luo Feng mampu memaksimalkan kemampuan menghindarinya. Peu! Peu! Dua peluru menghantam Luo Feng, tapi Luo Feng tidak ragu dan terus menghindar. 1 menit kemudian, meriam berhenti berputar. Luo Feng lalu berjalan ke layar dan melihat dengan hati-hati, HM. 60 detik, 21 hit, 0 kontak dengan lampu merah, bagus. Luo Feng kagum pada tingkat ini. Dia benar-benar dapat menerima nilai sangat baik pada tes kecepatan reaksi panglima perang tingkat pemula. Anda dapat dengan jelas melihat hasil dari kelas Ruwei. Sebenarnya, mesin uji kecepatan reaksi, ini secara teknis menguji kemampuan menghindar Anda. Dan kemampuan menghindar Anda tergantung pada kecepatan Anda, kecepatan reaksi, kesadaran, DLL. Namun, ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. 78,6 ms. Kekuatan tinju 6.121 kg, aku bisa membuatnya mendekati 13.000 kg. Tes kecepatan reaksi, panglima perang tingkat pemula, luar biasa. Luo Feng sangat puas dengan hasilnya. Dia jelas bahwa tingkat kebugaran tubuhnya harus menjadikannya seorang prajurit tingkat lanjut, tetapi dengan bantuan dari Nine Stage Thunderblade dan kelas Ruwei, dia mampu membuat kekuatan serangan dan kecepatan reaksinya mencapai panglima perang tingkat pemula. Setelah menguji, Luo Feng turun dengan riang. Di lobi di lantai pertama, beberapa pejuang duduk dan mengobrol. Gila. Luo Feng, kepala instruktur Wutong juga ada di sana dan tertawa ketika berkata, apakah Anda datang sepagi ini untuk menyaksikan ujian calon pejuang? Anda tidak menonton beberapa kali. Nah, kali ini juga bagus, datang dan lihat bagaimana para pemula ini menguji. Mungkin Anda bisa mengujinya ketika saatnya tiba? Luo Feng membeku. Ujian calon pejuang. Ya, hari ini 12/1. Setiap hari pertama bulan itu adalah hari ujian calon pejuang. Babak 67, Wargot yang meninggal, Lugang.
Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dunia ini memang cukup menarik. 5 bulan yang lalu dia adalah anggota dojo yang datang ke sini untuk menguji. Saat itu, keluarganya masih tinggal di rumah murah. Dalam sekejap mata, dia sekarang tinggal di sektor Mingyu dan dengan mudah menghasilkan jutaan. Kamu masih harus melakukan pengujian, Paman Wu. Pada saat itu, saya akan mampir dan memeriksanya, tertawa Luo Feng sambil duduk di samping. Seorang pelayan segera membawa teh dan makanan penutup. Gila, seorang pria yang mengenakan seragam dojo, yang juga seorang instruktur di Dojo Limits, tertawa ketika berkata, saya mendengar bahwa Anda membunuh lebih dari 10.000 monster dalam 2 bulan terakhir. Dan mereka kebanyakan monster level tinggi prajurit? Lalu, sudahkah Anda mencapai level Panglima Perang tingkat pemula? Tampaknya begitu, mengangguk pada orang di sebelahnya dalam persetujuan. Wutong juga mengangguk, tidak mungkin seorang pejuang tingkat lanjut bisa membunuh semua monster ini dengan mudah. Bahkan jika Luo Feng belum mencapai tingkat Panglima Perang tingkat pemula, dia pada dasarnya di tingkat itu. Saya ingat bahwa Luo Feng sedang berlatih di Nine Stage Thunder Blade, jadi sepertinya Nine Stage Thunder Blade telah menunjukkan efeknya. Luo Feng membeku. Bukankah itu sebabnya? Dia membunuh lebih dari 10.000 monster dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat tinggi. Memang, akan sangat sulit bagi pejuang tingkat lanjut untuk memiliki efisiensi seperti itu. Tidak heran mereka semua berpikir bahwa dia telah mencapai level Panglima Perang tingkat pemula. Nine Stage Thunder Blade sangat sulit untuk dilatih, dan harga untuk instruksi manual itu sangat mahal, kata para pejuang lainnya. Ya, itu sangat sulit, tertawa Luo Feng sambil mengangguk, aku hanya kebetulan memiliki beberapa terobosan kecil. Oh. Semua orang di sana, termasuk Wutong, memperhatikan bahwa Luo Feng memiliki pandangan berbeda di matanya. Nine Stage Thunder Blade adalah manual instruksi pamungkas. Cukup banyak orang telah membeli buku petunjuk ini, tetapi beberapa pejuang juga gagal memasuki tahap pertama. Pelatihan dalam buku petunjuk ini berarti bahwa Anda akan dapat mendominasi pertempuran Anda. Luo Feng, suara yang dibawa dari luar. Luo Feng menoleh dan melihat saudara Chen. Luo Feng, aku mendengar kamu kembali tetapi saya tidak berpikir kamu akan berada di sini begitu awal, tertawa Chen Gu ketika dia berjalan. Oh iya, apakah kamu berencana untuk pergi ke pertemuan peringatan senior Lugang besok? Ini kasus besar, jadi kita semua pergi. Luo Feng, Anda juga datang ketika saatnya tiba, kata kepala instruktur Wutong. Luo Feng menghela nafas dengan emosi, dan kemudian mengangguk. Tentu saja dia harus pergi ke acara semacam itu. Senior mereka, Lugang, yang meninggal dalam gelombang tikus tingkat 3 adalah wargot yang kuat. Meskipun Luo Feng secara pribadi tidak mengalami pasang surut tikus, dia berada di hutan belantara ketika gelombang pasang meledak. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada orang mati. Melihat bagaimana seniornya telah meninggal, tentu saja Luo Feng akan pergi dan memberi hormat. Pada hari ujian calon pejuang, Luo Feng dan yang lainnya menyaksikan ujian junior-junior. Ada total 8 orang, dan 3 dari mereka berlalu. Sebenarnya ada seseorang yang Luo Feng kenal dari 8 orang ini. Seorang anggota elit Dojo Limits wilayah Xi'an. Namun, anggota elit ini tidak lulus. Hari 2, subuh. Suhunya rendah. Di ruang duka di Heroes Hall, kota Jiangnan, keamanan sangat ketat karena banyak orang datang untuk memberikan penghormatan kepada senior mereka, Lugang. 5 anggota regu palu api semuanya berkumpul bersama, dan mereka berlima mengenakan pakaian hitam. Ada beberapa orang di sini hari ini, kata Chen Gu sambil menarik napas. Luo Feng melihat sekeliling, dan hanya jalan-jalan di sekitarnya yang dipenuhi orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Yang paling penting hari ini adalah hari pertama bergabung, jadi hanya pejuang, anggota keluarga, pejabat tinggi pemerintah, DLL yang diizinkan untuk datang. Dan mulai besok hingga hari ke-7, warga negara biasa diizinkan masuk untuk memberikan penghormatan. Meski begitu, ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di sini, dan semua orang ini adalah orang-orang kelas atas di kota Jiangnan. Beberapa dari mereka berada di puncak bisnis besar, pemerintah, dan tentara. Ada juga sejumlah besar pejuang. Dalam kelompok pejuang, bahkan ada pejuang tingkat wargot yang kuat. Jika wargot mati, itu normal bagi wargot lain untuk datang untuk memberikan penghormatan. Televisi nasional juga datang, kata Luo Feng ketika dia menonton kendaraan mereka. Pertemuan peringatan wargot disiarkan ke seluruh negeri, kata Gao Feng, untungnya, hampir tidak ada wargot yang mati di seluruh Cina setiap tahun. Hanya pejuang yang memiliki peringkat wargot atau lebih tinggi yang dapat disiarkan di seluruh negara. Pejuang prajurit dan panglima perang tidak akan pernah bisa menikmati perlakuan luar biasa seperti itu.
Juga, hanya jenderal-jenderal tertinggi tentara yang menerima perlakuan semacam ini juga. Lihat, itu wali kota Jiangnan. Dia ada di sana, pemimpin yang sering muncul di televisi. Lihat ke sana, itu adalah kepala keluarga Su, salah satu dari 12 keluarga aliansi SDM. Setelah Luo Feng mendengar tentang keluarga Su, dia tidak bisa membantu tetapi untuk melihat. Seorang lelaki tua yang sedikit gemuk dan berambut putih di kepalanya, berusia sekitar 80 atau 90 tahun. Namun, dia secara alami memiliki aura otoritas tinggi di sekitarnya. Di belakangnya ada 4 bawahannya. Di sana adalah pejuang tingkat wargot yang kuat juga Shan. Dia adalah kepala instruktur kami juga Tawes Brother. Beberapa pejuang sedang berdiskusi. Orang-orang yang datang ke sini hari ini memang orang-orang penting. Baik di dunia pemerintahan, tentara, bisnis, atau pejuang, semuanya berada di puncak. Peringatan mulai, kata Gao Feng sambil melihat ke depan, namun, kita harus menunggu sebentar sebelum kita bisa masuk. Ayo tunggu, kita jarang bisa melihat semua orang ini, tertawa Chen Gu. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di tepi jalan dan menunggu di belakang dengan sejumlah besar pejuang. Para VIP di depan sudah mulai masuk. Berbunyi. Sebuah pesawat tempur gelap berbentuk piring yang suram langsung terbang dari jauh, dan tentara yang mengelilingi aula pahlawan tidak berusaha untuk memblokirnya. Dan pejuang wargot yang kuat, wali kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi di tentara dan pemerintah yang memasuki peringatan semua keluar untuk menyambut. Yang besar telah tiba, mata Chen Gu berkedip. Sial, orang macam apa yang datang? Bahkan Gao Feng terkejut. Orang-orang yang berada di tempat kejadian sudah berada di puncak masyarakat kelas atas Tiongkok. Misalnya, para pejuang wargot berada di puncak para pejuang. Wali kota Jiangnan, tanpa diragukan lagi, adalah seorang pejabat tinggi. Hanya ada 6 kota pusat di Cina, jadi dia jauh lebih penting daripada seorang gubernur sebelum masa Grand Nirvana. Namun, semua orang ini telah keluar untuk menyambut. Siapa itu? Luo Feng melihat dengan hati-hati. Semua pejuang, dan bahkan reporter dari televisi nasional, menatap dengan saksama. Tidak ada yang berani membuat suara. Diam sepenuhnya. Pesawat tempur berbentuk piring perlahan turun, dan pintu mekanisnya terbuka. Seorang pria kurus yang memiliki hidung bengkok dan pakaiannya hitam turun di tangga pesawat tempur. Sepertinya dia sedang tidak mood, dan air mata bisa terlihat di matanya. Kehadirannya saja menyebabkan orang-orang dalam radius 10 meter merasa seperti mereka jatuh ke dalam kegelapan. Dia adalah dewa dalam radius itu. Bapak Ju, seorang pejuang wargot yang kuat berbicara. Pria berhidung bengkok itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Para pejuang wargot, wali kota Jiangnan, dan semua pejabat tinggi dari kota Kyoto dan tentara mengangguk dan langsung menuju ke aula para pahlawan. Orang-orang lain mengikuti di belakangnya. Diam sepenuhnya. Hanya sampai setelah orang-orang penting ini masuk, diskusi mulai muncul dari luar. Siapa pria itu? Luo Feng penuh dengan rasa ingin tahu. Ini, tanpa diragukan lagi, tipe pria yang berada di puncak Cina. Pejuang wargot jarang menyapa bahkan pemimpin negara. Biasanya, pejuang wargot tidak menghormati pejabat tinggi. Tidak tahu, Chen Gu dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka. Telinga Gao Feng bergerak sedikit dan kemudian dia berkata pelan, seseorang di depan mengatakan bahwa pria tadi bernama Ju 11. Saya mendengar nama Ju 11. Saat itu, dia adalah petarung tingkat wargot yang sangat terkenal. Namun, saya belum pernah mendengar tentang dia sejak itu, dia jarang menunjukkan dirinya. Saya membaca di internet bahwa Ju 11 ini telah melampaui level wargot dan merupakan salah satu dari puncak keberadaannya. Eksistensi yang melampaui tingkat wargot. Luo Feng dan yang lainnya mengambil napas dalam-dalam. Suci. Keberadaan seperti itu bisa saling berhadapan dengan seluruh negara. Seluruh negara harus tunduk kepada orang seperti ini. Ini memang salah satu eksistensi utama masyarakat manusia. Tidak heran semua pejabat top bisnis, pemerintah, tentara, dan bahkan pejuang wargot datang untuk menerima dan menyambutnya. Anda bisa mengatakan, orang seperti itu seperti dewa bagi kemanusiaan. Babak 68, Kuohai. Kesedihan menggema di seluruh aula pahlawan seluruh. Dari pejabat pemerintah hingga jenderal tentara hingga pejuang tingkat wargot, mereka semua memberi hormat. Bahkan televisi nasional dengan cermat merekam adegan ini ketika sang reporter menggambarkan apa yang terjadi di depan kamera. Segera, itu adalah Luo Feng dan giliran kelompok. Ketika kerumunan mengalir, 5 anggota regu palu api dengan cepat memasuki aula pahlawan. Hanya ada foto raksasa di pertemuan peringatan.
Hanya foto, bahkan bukan tubuh, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri dengan takjub. Memang, begitu Anda mati setelah menghadapi pasang surut tikus yang tak terbatas, tulang Anda pun tidak akan tersisa. Luo Feng dan yang lainnya dengan hormat membungkuk 3 kali sambil dikelilingi oleh suara kesedihan. Diam-diam berlutut di samping mereka adalah istri dan anak perempuan pejuang wargot yang kuat itu. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan daerah itu. Suasana daerah di luar aula sepertinya agak santai, itu tidak begitu menindas seperti suasana di aula. Senior Lugang tidak beruntung, desah Gao Feng saat dia menggelengkan kepalanya, dia baru saja jatuh ke tengah gelombang tikus. Dan pemimpin gelombang tikus yang tak terbatas pasti menentukan bahwa Lugang senior adalah pejuang utama kemanusiaan, jadi ia rela menyerahkan segalanya untuk membunuhnya. Dan begitu pasang surut tikus bersedia melakukannya, tidak ada jalan keluar. Luo Feng berkata dengan suara kecil, dari apa yang saya dengar dari pemandangan yang ditangkap oleh satelit, beberapa lusin gedung pencakar langit jatuh dan jutaan monster tikus mati dalam perjuangan senior Lugang. Orang bisa membayangkan adegan itu. Sebelumnya, Luo Feng, Wan Dong, dan yang lainnya hanya dikejar oleh gelombang tikus kecil yang berisi sekitar puluhan ribu monster tikus. Dan bahkan tidak ada satupun monster tikus level komandan dalam gelombang tikus kecil itu, atau jika tidak, gelombang tikus tidak dapat mengejar Wan Dong dan yang lainnya. Bahkan gelombang tikus sekecil itu mampu memberi tekanan pada Luo Feng. Ketika dia berpikir tentang adegan dikelilingi oleh miliaran monster tikus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Fakta bahwa pejuang wargot mampu membunuh jutaan monster pasang surut tikus dalam waktu singkat menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Jika senior Lugang sedikit lebih berhati-hati dari awal dan mencoba menghindari pusat pasang surut tikus, dia tidak akan mati, desah Gao Feng. Udara dingin di luar aula pahlawan sangat berat, dan jalanan dipenuhi orang-orang dari lingkaran pejuang, pemerintah, tentara, dan orang-orang dari perusahaan keluarga. Luo Feng, suara terbawa. Luo Feng menoleh dan melihat Su Xin mengenakan pakaian hitam tidak terlalu jauh. Pakaian ini memberi Su Xin sedikit rasa dingin. Su Xin, kamu tidak ada kelas hari ini? Tanya Luo Feng. Hari ini adalah hari Sabtu, jadi aku datang bersama keluargaku. Su Xin tidak bisa menahan tawa. Luo Feng berhenti, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Sabtu, oh. Aku bahkan tidak bisa mengingat hari Minggu ketika aku berhenti pergi ke sekolah. Setelah Anda menjadi pejuang, hari dalam seminggu tidak masalah sama sekali. Ketika dia masih pergi ke sekolah, dia sangat jelas pada tanggal tersebut. Sekarang teman sekelas Luo Feng adalah seorang pejuang, dia berbeda dari kita teman sekelas lainnya, kata Su Xin dengan sengaja. Luo Feng dan Su Xin mengobrol seperti ini di sisi jalan. Dan Su Gang, yang saat ini sedang mengobrol dengan seorang wanita paruh baya, melihat sekilas Luo Feng dan Su Xin bersama-sama. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan kemudian meminta maaf kepada wanita paruh baya di sampingnya, Direktur Zhang, saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Kami akan membicarakan tentang pembagian ini nanti. Wanita parubaya itu tersenyum ketika dia mengangguk. Su Gang berjalan ke tempat yang dekat dan memperhatikan Luo Feng dan Su Xin dari sudut matanya. Dengan visi Su Gang, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi Luo Feng dan Su Xin. Jelas, mereka sedang bersenang-senang, yang membuat wajah Su Gang lebih buruk. Kakak adalah orang yang sombong, jadi dia biasanya tidak suka berbicara dengan orang-orang seusia. Bagaimana bisa dengan Luo Feng ini? Sister Su Xin telah mencapai usia yang dipersyaratkan untuk menikah, jadi Su Gang sangat memperhatikan kehidupan cintanya. Tidak peduli apa, dia tidak suka Luo Feng. Seorang pejuang yang akan mati siapa yang tahu kapan, dan dia masih mengganggu adikku? Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak kesulitan pahit yang harus dialami adikku di masa depan. Su Gang sangat marah, Luo Feng ini, aku sudah memberitahunya dengan bijaksana terakhir kali. Jika dia tahu, maka dia harus menjauh dari saudara perempuanku. Dia gagal menghargai kebaikan saya. Su Gang jelas-jelas marah, tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia marah? Dia tidak akan dengan bodohnya masuk. HM? Tatapan Su Gang tiba-tiba mendarat pada seseorang yang tidak terlalu jauh, dan dengan detak jantung, aku akan membiarkan Luo Feng merasa sakit dan tahu tempatnya. Saat ia berpikir bahwa dalam hatinya, Su Gang menuju ke kiri. Tuan Su, seorang pemuda yang tampaknya tampan yang kepalanya dicukur tertawa ketika dia memberi salam. Kuo Hai, tertawa Su Gang, saya tidak berpikir saya akan melihat saudara Kuo Hai di sini. Saya pikir kamu masih di padang belantara. Pertemuan peringatan senior Lugang adalah hal yang sangat besar, bagaimana mungkin aku tidak datang? Pemuda tampan itu memandang ke arah aula pahlawan dan menggelengkan kepalanya ketika dia menghela nafas. Saat itu, aku menerima beberapa petunjuk dari senior Lugang.
Siapa yang bisa tahu bahwa seorang pejuang yang hebat dan kuat seperti Lu Gang senior akan. Sugang merasa Guo Hai benar-benar sedih, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Guo Hai ini bahkan tidak sedekat itu dengan Lu Gang. Bukankah dia terlalu banyak menampilkan pertunjukan? Sebagai seorang pedagang, ia tidak dapat memahami perasaan di antara para pejuang. Pejuang yang berjalan di perbatasan hidup dan mati tidak pernah melupakan bantuan mereka. Secara alami, seseorang tidak akan pernah melupakan nasihat senior selama sisa hidup mereka. Guo Hai, kakakku datang ke sini hari ini juga, tertawa Sugang. Susin. Jantung Guo Hai berdetak kencang. Di mana? Sugang tertawa pahit, dan kemudian menunjukkan arah dengan matanya. Oh, di sana, mengobrol dengan seorang pejuang muda. Guo Hai melihat Luo Feng dan Susin jauh dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan nada terkejut, sejauh yang saya tahu, wanita Susin jarang berbicara dengan pejuang, jadi saya menduga bahwa pejuang muda ini memiliki hubungan khusus dengannya. Meskipun dia menyukai Susin, Guo Hai tidak percaya bahwa Susin harus menyukainya. Dia memang memiliki koneksi khusus. Sugang menggelengkan kepalanya, mereka dulu teman sekelas, jadi saudara perempuanku cukup akrab dengan anak ini. Atau kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara dengannya. Guo Hai mengangguk, memang, Susin jarang berbicara dengan pria muda. Meskipun dia memiliki sedikit kontrol diri, Guo Hai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu. Anak ini, aku sudah memperingatkannya sebelumnya untuk menjauh dari saudara perempuanku. Namun, sepertinya dia punya rencana sendiri untuk adikku. Sugang memandang Guo Hai, anak ini bahkan tidak melihat posisinya sendiri. Seorang pejuang tingkat prajurit, yang tahu kapan dia akan mati. Dan dia masih berani mengejar adikku. Orang biasa yang mengejar royalti. Guo Hai mengerutkan kening, tetapi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bangga di dalam. Orang muda tidak bisa tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Sampai sekarang, dia sudah menjadi panglima perang tingkat menengah. Dan dia baru berusia 21 tahun. Sugang, kamu benar. Seorang pejuang tingkat prajurit akan mengalami kesulitan di hutan belantara, yang tahu apa yang akan mati baginya, mengangguk Guo Hai, jika anak itu benar-benar peduli dengan Susin, dia seharusnya tidak padanya. Saya pikir juga begitu. Mengikuti Sugang. Guo Hai memandang Luo Feng, dan bertanya, oh ya, siapa namanya? Dia bernama Luo Feng, dan baru saja menjadi pejuang belum lama ini, kata Sugang. Luo Feng. Guo Hai mengerutkan kening, gila. Sugang membeku dan menatap Guo Hai dengan curiga. Apa gila? Gila adalah nama panggilan. Hanya seseorang yang memiliki keterampilan yang akan menerima nama panggilan dari orang lain. Biasanya, orang bahkan tidak mendapat julukan bahkan saat mereka menginginkannya. Guo Hai memandang ke arah Sugang dan mengerutkan kening ketika dia berkata, Luo Feng ini memiliki sedikit ketenaran di kalangan pejuang. Anda meremehkannya. Meskipun dia baru saja menjadi pejuang belum lama ini, dia membunuh lebih dari 10.000 monster tingkat prajurit hanya dalam waktu 2 bulan. Dan saya mendengar bahwa mereka kebanyakan adalah prajurit tingkat lanjut. Saya memperkirakan bahwa dia memiliki keterampilan panglima perang tingkat pemula. Membunuh lebih dari 10.000 monster? 2 bulan? Sugang berkedip 2 kali. Dan, kamu bilang dia level panglima perang pemula? Pejuang tingkat panglima perang pemula berusia 18 tahun? Sugang tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Guo Hai mengangguk. Sugang membelalakan matanya saat dia berbalik untuk melihat Luo Feng, yang saat ini sedang asyik mengobrol dengan Susin, dan tidak bisa membantu tetapi untuk mengutuk, anak ini pura-pura lemah dan menipuku. Siapa tahu dia orang seperti itu? Seorang panglima perang pemula berusia 18 tahun dibandingkan dengan panglima perang menengah berusia 21 tahun. Adapun potensi, Luo Feng sedikit lebih tinggi. Sikap Sugang berubah sedikit. Siapa yang tahu bahwa gila ini juga menyukai Susin? Guo Hai tersenyum, menarik. Luo Feng, sebenarnya disebut gila. Nama panggilan ini. Sugang kagum melampaui kepercayaan, namun, membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Ini memang gila. Babak 69, 003 kota. Dia benar-benar terkejut, tetapi Sugang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saat dia memeriksa Luo Feng dari jauh, pedagang itu dengan cepat menyimpulkan, Luo Feng ini masih muda, tapi dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula. Dan kondisi yang dia miliki di rumah sama sekali tidak bagus, jadi bisa datang ke tahap ini memang sangat jarang. Aku akan melihatnya dengan cara ini, jika dia bisa menjadi keberadaan level War God suatu hari nanti, maka aku takut ayahku dan yang lainnya tidak akan punya pilihan selain membiarkan saudari menikahinya. Namun, seorang pejuang pada akhirnya adalah seorang pejuang.
Bahkan Lugang bisa mati, jadi siapa yang tahu kapan dia akan mati. Terserah, aku tidak akan berpikir lebih jauh. Saya hanya akan melihat bagaimana Luo Feng akan tumbuh dari sini, pikir Sugang pada dirinya sendiri. Memang, seorang petarung tingkat panglima perang tidak ada artinya bagi keluarga besar seperti keluarga Su. Pertemuan peringatan masih berlangsung, tetapi beberapa pejuang sudah mulai pergi. Setelah 5 anggota Regu Palu Api pergi, mereka segera mulai mencari hotel yang terlihat bagus dengan gaya klasik. Pemilik restoran ini tahu bahwa ada cukup banyak orang yang menghadiri pertemuan peringatan hari ini, karena pertemuan peringatan disiarkan di seluruh negeri. Begitu dia melihat dari mana Luo Feng dan yang lainnya datang, bersama dengan mobil satu-satunya di samping mereka, pemilik restoran segera mengerti siapa 5 orang ini dan membawa mereka ke kamar terbaik di lantai 3. Baiklah, pergi sekarang. Chen Gu dengan cepat memesan beberapa piring dan melambaikan tangannya menandakan pelayan untuk pergi. Pelayan wanita paling cantik di restoran itu mengintip ke arah mereka dan kemudian dengan patuh meninggalkan ruangan. Aku dalam suasana hati yang cukup baik hari ini sampai aku melihat para bajingan dari pasukan taring harimau. Hanya dengan melihat mereka benar-benar menghancurkan suasana hati saya yang hebat. Gao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan kemarahan sambil mengepalkan giginya. Sebelum mereka pergi, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan pasukan taring harimau yang juga datang untuk memberi hormat. Kapten, tidak perlu marah pada bajingan itu tidak layak. Wei Tai menggelengkan kepalanya. Setelah kita memasuki hutan belantara, kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka, tertawa Wei Qing dengan dingin. Luo Feng mengerutkan kening dan memindai seluruh ruangan dengan kekuatan rohaninya untuk memastikan tidak ada alat pendengar yang tersembunyi. Setelah melihat Luo Feng seperti itu, Gao Feng tertawa ketika berkata, "Luo Feng, jangan khawatir. Restoran ini termasuk restoran kelas atas, jadi orang yang makan di kamar seperti ini biasanya orang yang cukup penting. Informasi rahasia sering berkeliling di sini. Jika pemilik restoran ini berani menguping, dia mencari kematian." Chen Gu juga berbicara, siapa yang peduli jika seseorang menguping? Kami baru saja berbicara tentang membunuh orang, tetapi kami belum membunuh siapapun. Kita bahkan tidak bisa membicarakannya dengan mulut kita. Luo Feng tertawa setuju. Kapten, apakah ada sosok menjengkelkan di balik pasukan taring harimau? Tanya Luo Feng, jika ada, maka kita harus berhati-hati. TL Note, dimanapun saya melihat, katanya, Regu Palu Api, tetapi mengingat konteksnya, saya cukup yakin itu adalah skuad taring harimau, itu bisa saja salah ketik, tapi ini adalah pertama kalinya saya sudah pernah melihat kesalahan ketik seperti ini pada semua sumber yang saya periksa. Siapa yang mungkin ada? Gao Feng mencibir, ini tidak seperti orang tua mereka adalah Wargot. Oh ya, Wargot senior Lugang memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Dan putra dan putri tertua adalah ahli tingkat panglima perang. Hanya kekuatan putra kedua yang rata-rata, desah Wei Tai, para ahli ini tidak sama. Bahkan putrinya sudah sangat kuat. Oh, 3 anak dan 2 dari mereka adalah panglima perang? Luo Feng terkejut. Itu cukup normal. Gao Feng berkata, Luo Feng, kamu sudah lama tidak berada di lingkaran pejuang, jadi kamu mungkin tidak terlalu yakin. Sebenarnya, anak-anak petarung yang kuat juga akan sangat kuat. Sebagai contoh, pejuang terkuat di dunia, Hong, adalah eksistensi yang melampaui Wargot. Dan putra dan putrinya semuanya level Wargot. Luo Feng berkedip 2 kali, dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Sebenarnya cukup sederhana, tertawa Gao Feng sambil melanjutkan, ketika seorang pejuang berlatih, setiap sel di tubuhnya menyerap energi genetik, menyempurnakan gen di tubuhnya. Gen-gen tubuhnya terus-menerus menjadi lebih baik. Dan dalam proses itu, semakin kuat petarung, semakin tinggi kualitas gennya akan menjadi. Dan ketika dia menikah dan memiliki anak, gen-gen itu diteruskan ke generasi berikutnya. Ini tidak aneh untuk anak-anak dari petarung yang sangat kuat seperti Hong, Dewa Guntur, dan Ju 11, untuk mencapai level Wargot. Karena gen mereka sudah hebat. Namun, ini tidak sepenuhnya dilakukan. Jika mereka tidak sekuat orang tua mereka, itu akan menyebabkan setiap generasi menjadi semakin lemah. Akhirnya, gen keluarga itu akan menjadi rata-rata lagi. Luo Feng mengangguk. Gen memang diwariskan ketika memiliki anak. Anak-anak pejuang yang kuat memiliki keuntungan saat lahir. Pintu terbuka, dan pelayan datang membawa makanan. Baik. Setelah pelayan meletakkan semuanya di atas meja dan pergi, Gao Feng menghela nafas ketika berkata, sebenarnya, jika umat manusia terus berjalan seperti ini, gen pejuang yang kuat akan menyebar, sehingga meningkatkan kualitas semua gen manusia. Namun, ketika orang yang lemah menikahi orang yang kuat, anak-anak mereka bisa menjadi sangat normal.
Jadi, sangat sulit untuk meningkatkan kualitas gen kemanusiaan secara keseluruhan. Orang yang kuat meningkatkan kualitas gen manusia, sementara orang yang lemah menurunkannya. Namun, satu poin jelas. Seiring berjalannya waktu, gen-gen kemanusiaan secara keseluruhan akan terus meningkat dalam kualitas. Suatu hari, hampir semua umat manusia bisa menjadi pejuang. Luo Feng sedikit mengangguk pada kesimpulan Gao Feng. Tentu saja, untuk setiap manusia menjadi pejuang, siapa yang tahu berapa lama itu akan terjadi? 500 tahun? 1000 tahun? 50.000 tahun? Gao Feng tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Evolusi untuk semua umat manusia memang proses yang lambat. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menyelesaikan makan siang dan, setelah piring diambil, memesan teh. Chen Tua dan Wei Tai dan saudaranya sudah terbiasa dengan kekuatan mereka. Coba kulihat, kita akan pergi ke hutan belantara 2 hari ini, kata Gao Feng sambil memandang yang lain. Ada yang punya pendapat? Bagaimana kalau lusa? Kata Chen Gu. Luo Feng mengangguk, ayo berangkat lusa. Namun, Kapten, kemana kita akan pergi saat ini? Haha, Chen Gu tertawa, kali ini kita pasti tidak akan pergi ke kota-kota kecil di pedesaan. Pasukan kami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengatakan bahwa pasukan secara keseluruhan telah meningkat kekuatannya setidaknya 10 kali lipat tidaklah berlebihan. Ayo pergi ke daerah kota besar, mata Wei Tai dan Wei Qing menyala. Di masa lalu, mereka hanya mau bertarung sedikit di kota-kota tingkat prefektur. Bagaimana kalau kita menjadi sombong dan mencoba kota 003? Kata Gao Feng pelan sambil menarik napas dalam-dalam. 003 kota. Luo Feng dan yang lainnya benar-benar terkejut. Kota 003, mewakili apa? Bisa dibilang ini adalah salah satu daerah paling mengerikan di seluruh Eurasia. Tempat ini dekat laut, jadi ada banyak monster lautan. Kota ini juga memiliki kepadatan bangunan tertinggi, sehingga jumlah monster di sini telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Ada banyak monster tingkat pemimpin gerombolan, dan bahkan monster yang melampaui tingkat pemimpin gerombolan tinggal di sini. Sejumlah besar petarung top datang ke sini. Pejuang dari kota-kota markas lainnya di Asia juga datang ke daerah ini hanya untuk kota ini. Disinilah tempat para pejuang dan tentara manusia saling membantai. Disinilah pusat ekonomi Cina sebelum periode Grand Nirvana kota Shanghai. Di sana, Wei Tai dan Wei Qing keduanya terkejut. Itu terlalu banyak, jarak kesulitannya terlalu besar. Wei Tai tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bagaimana kalau kita pergi ke kota 023 di Suzhou tua dulu? Tidak peduli seberapa sombongnya, siapapun akan gemetar ketakutan setelah mendengar nama kota 003. Tempat ini adalah tempat naga, ular, dan buaya asli muncul. Gao Feng memandang yang lain dan tertawa. Takut? Siapa yang takut? Siapapun yang pergi ke kota 003 akan mendapatkan hak menyombongkan diri yang besar. Mata Chen Gu melotot, pergilah. Tentu saja kita akan pergi. Kota 003 adalah kota raksasa, mungkin lebih dari 10 kali lebih besar dari kota-kota lain. Kami hanya merayap di sepanjang perbatasan, apa yang harus ditakutkan? Luo Feng, bagaimana denganmu? Kelompok itu memandang ke arah Luo Feng, karena dia adalah pasukan tempur teratas pasukan. Luo Feng merenung. Tentu saja Luo Feng tahu tentang kota 003 yang legendaris. Apa arti kota 003 bagi manusia saat ini versus apa yang dimaksud Shanghai sebelum masa Grand Nirvana? Mereka berdua istimewa. Oke, kita bisa pergi. Tapi kita harus pergi perlahan dari pinggiran kota, mengangguk Luo Feng. Tentu saja kita pergi perlahan dari pinggiran kota, atau apakah aku bosan hidup? Aku belum mau mati. Gao Feng tertawa, beberapa teman lamaku semua berkeliaran di sekitar kota 003. Disitulah semua pejuang top muncul. HMPH. Tentu saja kita harus mulai pergi ke sana juga. Mampu bertahan hidup di kota 003 adalah simbol kekuatan. Karena ada banyak buaya di sana. Ada sejumlah besar monster tingkat komandan bahkan di pinggiran kota. Dan di sepanjang tepi sungai ada beberapa monster tingkat pemimpin gerombolan. Jadi mereka yang tidak kuat tidak akan berani pergi ke kota 003. Baiklah, lalu semua orang beristirahat. Kami akan berangkat besok menuju kota 003, tertawa Gao Feng. Baiklah, ke kota 003. Darah Luo Feng dan yang lainnya mendidih. Babak 70, Den, Medan Perang. Setelah hari ketiga, Luo Feng dan Chen Gu meninggalkan sektor Mingyu dan bergabung dengan Gao Feng, Wei Tai, dan Wei Qing di pasar aliansi SDM untuk menuju ke basis pasokan di bagian tenggara. Sektor militer di tenggara jauh lebih besar daripada sektor militer utara kota Jiangnan. Pangkalan penyedia ini juga jauh lebih besar dari pangkalan pemasok di sektor militer utara.
Setelah mendapatkan kunci, Luo Feng dan kelompok tidak bisa membantu tetapi mengambil napas saat mereka berjalan di dalam basis pemasok. Jumlah villa dengan cara pasokan ini melampaui jumlah sektor utara. Dan sekilas, Anda bisa melihat sejumlah besar pejuang di setiap area. Dari segi kekuatan, para pejuang di sini telah melampaui para pejuang dari sektor utara. Tentu saja mereka jauh lebih kuat. Seru Gao Feng, kota 003 dekat laut. Jumlah monster yang tak terhitung jumlahnya di laut telah membelah benua dan mengancam daratan di sepanjang sungai Huangpeu. Pangkalan penyedia ini ada untuk berurusan dengan monster laut itu. Dan para pejuang terutama di sini untuk berurusan dengan monster di dalam kota 003. Dibandingkan dengan monster-monster di daratan, monster-monster laut menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar terhadap kemanusiaan. Karena area jalan laut melampaui area daratan, dan seluruh lautan adalah wilayah monster. Orang bisa membayangkan betapa banyak monster di laut. Lihat, itu, senapan setan beracun, bukan? Haim, sial, bukankah itu Wargot? Pejuang tingkat Wargot jarang muncul di sektor militer utara, tetapi kami baru saja sampai di sini dan kami sudah melihatnya. Tidak mengherankan, kota 003 adalah salah satu dari beberapa camp besar untuk monster di seluruh Eurasia. Para profesional dari kota-kota markas lain juga datang ke sini, bukan hanya dari kota Jiangnan kami. Jadi tidak aneh kalau begitu banyak orang kuat ada di sini. Pasukan Palu Api melihat ke bawah dari atap apartemen mereka dan semuanya terkejut. Para pejuang di sini benar-benar datang dari seluruh penjuru dunia. Kami akan makan, dan setelah makan siang kita akan menuju ke kota 003, kata Gao Feng. Beberapa saat kemudian, 5 anggota lengkap Regu Palu Api meninggalkan pangkalan penyedia. Ini Regu Palu Api, mereka datang ke sini juga? Aku dengar bahwa pemula, gila, yang baru saja bergabung dengan Regu Palu Api cukup kuat. Dia adalah panglima perang pemula, jadi dia pasti akan meningkat dengan cepat. Orang-orang di dalam pangkalan penyedia bahan bakar tertawa ketika mereka berdiskusi. Gila? Wandong, yang mengobrol dengan teman-temannya di bawah naungan pohon, tidak bisa membantu tetapi menoleh. Pada saat ini, 5 anggota Regu Palu Api sedang menuju ke gerbang pangkalan. Dong, Luo Feng ini berada di batch yang sama seperti Anda benar, berbicara kasar kekar di sampingnya. Ya. Wandong mengangguk, kami menjadi pejuang di kelompok yang sama. Selama ledakan pasang kelas 3 tikus dari terakhir kali, saya bahkan bertemu dengannya. Saya tidak akan berpikir bahwa dia akan datang ke sektor militer di Tenggara. Kapten Regu asli Wandong meninggal dalam gelombang tikus dari terakhir kali, jadi Wandong dan yang lainnya bergabung dengan regu tempur lain dan datang ke sini. Dong, teruslah, jangan kalah dengan Luo Feng ini, si kasar kekar memukul dada Wandong. Wandong menyaksikan bayangan Luo Feng menghilang di gerbang sambil memiliki perasaan yang rumit. Ketika mereka berpartisipasi dalam ujian calon pejuang bersama, mereka berdua dibina oleh dojo. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Luo Feng sudah membuat namanya di lingkaran pejuang sementara dia masih pemula yang perlu bekerja keras. Jika Anda menyebutkan, gila kota Jiangnan, kebanyakan orang akan tahu apa yang Anda bicarakan. Ketahuilah bahwa membuat nama untuk diri sendiri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Atau, andalkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Atau, andalkan catatan pertempuran khusus. Seperti Luo Feng membunuh 10.000 monster dalam 2 bulan. Atau, andalkan peningkatan ketenaran Anda selama berbulan-bulan yang melelahkan dan bertahun-tahun. Sebagai contoh, Chen Gu dan Sang Ke menghabiskan belasan tahun membangun ketenaran mereka sebelum mereka dikenal. Dan sekarang, Luo Feng dianggap sebagai seseorang yang cukup terkenal. Dia seperti aku dulu, dan sekarang dia sudah seseorang yang memiliki sedikit ketenaran di lingkaran pejuang. Aku tidak bisa kalah darinya. Wandong mengepalkan tinjunya. Dengan targetnya Luo Feng tepat di depannya, Wandong tidak berani bersantai. Di sepanjang jalan raya, Luo Feng dan yang lainnya berjalan sekitar 2 hari sampai mereka akhirnya mencapai pinggiran kota 003. Langit kelabu dan Regu Palu Api melangkah maju dengan hati-hati, ke rumah. Teriak Gao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat memasuki sebuah toko di jalan. Leating. Dukunduk. Hanya setelah beberapa ratus burung yang menutupi langit terbang melewatinya, pasukan Palu Api dengan hati-hati keluar. Disinilah monster berkumpul. Itu adalah camp terbesar mereka di seluruh Eurasia. Bukan hanya monster darat, tapi semua jenis monster terbang juga ada di sini, memperingatkan Gao Feng dengan suara kecil. Dan karena dekat laut, monster amfibi juga muncul. Jadi semuanya, pastikan untuk berhati-hati, hati-hati, dan bahkan lebih hati-hati.
Dimengerti, Kapten, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Semua orang tahu betapa berbahayanya di sini. Ketika sekelompok monster terbang dari sebelumnya menyerang, mereka hanya mampu menjaga hidup mereka karena medan dan ledakan Luo Feng. Target kami adalah sektor kecil 2 mil jauhnya yang disebut Wan Ke Dream City, kata Gao Feng dengan suara kecil. Kota impian Wan Ke ini membutuhkan sejumlah besar tanah, cukup besar untuk 1 juta orang untuk hidup sana. Saat ini, ada cukup banyak monster di sana. Karena berada di pinggiran kota 003, monster level pemimpin gerombolan jarang. Sangat cocok bagi kita untuk berkeliaran di sana sebentar. Oke, yang lain mengangguk. Semua orang berhati-hati. Apakah langit, tanah, atau bahkan di bawah tanah, monster dapat muncul dari mana saja? Gao Feng melambaikan tangannya, berangkat. Pisau hantu Luo Feng sudah terhunus, dan senapan mesin berat RG-112 Chen Gu siap menembak kapan saja. 5 anggota regu palu api dengan hati-hati bergerak maju dan tidak berani menurunkan penjaga mereka bahkan untuk sesaat. Mereka benar-benar berbeda dari saat mereka berada di kota tingkat negara kecil. Howl, growl, di. Geraman bumi yang bergetar bergemuruh dari beberapa lusin mil jauhnya, dan bahkan beberapa manusia melolong marah. Monster apa? Chen Gu tidak bisa membantu tetapi menoleh ke arah asal suara. Itu menuju sektor kota, di mana Ichthyosaurus dan buaya nyata muncul. Ada sedikit monster tingkat pemimpin gerombolan dan pejuang level Wargod di sana, kata Gao Feng dengan suara kecil. Jika Anda tidak memiliki kekuatan Wargod, pergi ke sana adalah bunuh diri. Di kota 003, para pejuang yang kuat bukan hanya dari Tiongkok, tetapi juga Rusia dan India ada di sana. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Untuk jarak 2 mil, tidak perlu 1 menit pun jika mereka berlari dengan sangat cepat. Namun, pasukan pemadam kebakaran menghabiskan setengah jam untuk mencapai sektor kota impian Wan Ke yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Dalam setengah jam ini, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 2 monster tipe ular, 30 monster tingkat prajurit biasa, dan seorang komandan tingkat rendah. Aku dengar itu berbahaya, tapi kupikir tidak akan separah ini. Kami sangat berhati-hati namun kami masih harus melawan seorang komandan tingkat rendah, mata Chen Gu berkedip, seperti yang Anda harapkan dari kota 003. Pergi, cepatlah naik. Gao Feng melambaikan tangannya. Luo Feng dan yang lainnya dengan hati-hati dan cepat memasuki gedung apartemen. Bangunan ini memiliki 18 lantai, dan dari lantai 1 hingga lantai 12, Luo Feng dan yang lainnya bertemu sekitar 10 monster. Di lantai 12 ada ruangan sekitar 100 meter persegi. Sementara kita di sini di kota 003, rumah ini akan menjadi tempat istirahat sementara kita, kata Gao Feng. Luo Feng juga mengangguk. Tidak seperti kota-kota lain, kota 003 memiliki sejumlah besar monster tipe terbang, jadi Anda tidak dapat beristirahat di atap. Jika Anda beristirahat di atap, Anda mencari kematian. Lihat, di sana. Gao Feng berdiri di balkon berdebu dan menunjuk ke arah selatan, lihat di sana, di tempat yang benar-benar tertutup kabut. Luo Feng dan yang lainnya berjalan di sana. Memang, sekitar 10 mil jauhnya, beberapa bangunan nyaris tidak bisa dilihat dalam kabut, tidak mungkin untuk melihat lebih jauh dari tanda yang rusak di sana. Lokasi itu anehnya tertutup seluruhnya oleh kabut. Kota 003 sebenarnya sebagian besar tertutup debu. Segala macam lolongan monster dan tangisan burung bisa didengar. Dan gemuruh puluhan ribu monster tak terhitung. Itulah inti dari sektor ini. Dulu toko Knorr, tapi sekarang ada monster, pemimpin gerombolan tingkat tinggi, yang tinggal di sana, kata Gao Feng dengan tegas, tidak masalah, tidak peduli apa, kita tidak akan mendekati daerah itu. Saya mendengar bahwa pemimpin gerombolan tingkat tinggi di sana memiliki 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah, sejumlah besar komandan, dan sejumlah besar monster prajurit di sana. Ini adalah tiran dari radius 20 hingga 30 mil. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah. Kelompok macam apa ini? Tentu saja, mereka hanya bisa menjadi tiran di pinggiran seperti ini. Di kota, monster tingkat pemimpin gerombolan ada di mana-mana. Gao Feng melambaikan tangannya, baiklah, kita akan istirahat malam ini. Besok, kita akan memulai perjalanan kita di kota 003. Ya, Kapten. Luo Feng dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum. Beberapa ratus monster burung terbang melewati dari atas sektor kecil, dan beberapa dari mereka bahkan terbang melewati bangunan apartemen. Monster terdekat hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Luo Feng dan yang lainnya. Semua orang memasuki kamar dan beristirahat. Jendela kamar tidak besar, jadi monster terbang tidak bisa terbang di sini.
Hari ini, Chen Bu dan Wei Tai, kalian berdua memutar dan berjaga-jaga untuk malam ini. Di kota 003, bahkan jika Luo Feng dan yang lainnya ingin tidur, mereka harus membiarkan seseorang berjaga-jaga. Tidak ada yang berani untuk bersantai, karena ini adalah taman hiburan bagi para monster, sarang bagi manusia, dan medan perang bagi para pejuang. Bersambung.